Chapter 391. Bahkan ketika kata-kata keluar dari bibir pembudidaya yang telah mengucapkannya, dia merasa lebih dingin membungkusnya, membuatnya tidak mungkin baginya untuk bergerak. Adapun semua pembudidaya lain di luar di area utama Gua Abadi, termasuk yang dari Azure Dragon Society dan Celestial Sky Society, mereka benar-benar terguncang. Apa? Formasi inti. Surga. Bos dari Azure Dragon Society sebenarnya ada di formasi inti. Hanya ada beberapa ahli formasi inti di seluruh Sky City. Bukankah dia seharusnya berada di distrik pelangi? Sialan. Aku belum pernah melihat kultivator formasi inti yang begitu bosan untuk meninggalkan misi dan poin prestasi hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan bisnis. Bahkan jika mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka, mereka tidak akan bisa menang dalam pertarungan melawan ahli formasi inti. Satu-satunya hal yang bisa mereka pikirkan sekarang adalah melarikan diri dari area secepat mungkin. Tapi bagaimana mungkin Bai Xiaon membiarkan mereka pergi? Sebuah dengusan dingin bergema seperti guntur dari kamarnya, menabrak telinga semua pembudidaya masyarakat langit-langit di daerah tersebut. Jeritan sengit terdengar ketika para pembudidaya mulai bergetar, dan basis budidaya mereka tidak stabil. Setelah kehilangan kemampuan untuk bergerak, mereka jatuh dari udara untuk segera ditangkap oleh pembudidaya bersemangat dari masyarakat Naga Azur. Fakta bahwa mendengkur belaka dapat melakukan itu pada kelompok pembudidaya yang begitu kuat adalah hal yang mengejutkan. Tentu saja, para pembudidaya yayasan pendirian yang baru saja ditangkap telah bertemu dengan para ahli formasi inti sebelumnya. Tapi dari apa yang mereka tahu, Bai Xiaon jauh lebih menakutkan daripada orang-orang yang pernah mereka temui. Dia bahkan belum melangkah keluar dari kamarnya, dia hanya membuang para penggarap Kuasikor. Namun, tindakan sederhana itu memiliki efek mendalam pada pembudidaya Azure Dragon Society. Bos mereka sekarang bahkan lebih misterius dan tak terduga dari sebelumnya, mengejutkan sampai tingkat yang menggetarkan, menghancurkan bumi. Adapun orang-orang dari Celestial Sky Society, hati mereka dipenuhi dengan keheranan dan teror yang tak terlukiskan. Bai Xiaon merasa lebih dari senang tentang segala hal, dan sama sekali tidak merasa seolah-olah dia adalah pakar Gold Core yang menggertak penggarap yayasan pendirian. Bahkan, dia merasakan sebaliknya. Aku tidak pergi mencari masalah bagi mereka, pikirnya. Mereka datang mencari masalah. Tentu saja, dia juga sadar bahwa apa yang baru saja terjadi tidak pernah bisa dirahasiakan, tidak akan lama sebelum berita tentang dia berada di tahap core formation akan mengisi semua Sky City. Ya, itu baik-baik saja, pikirnya. Aku toh akan segera mengungkapkan diriku. Melakukannya dengan cara ini akan membuat ekspansi Azure Dragon Society menjadi lebih lancar. Mengagumi perintah strateginya sendiri, dan juga pada penampilan kekuatannya yang mengesankan, dia tertawa kecil dan kemudian menutup matanya lagi untuk terus bermeditasi. Secara alami, Tuan Dewa Diviner dan Suba Ochai mengurus semuanya di luar. Setelah mengambil semua pembudidaya masyarakat langit-langit, mereka dengan cepat mulai merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keesokan harinya, desas-desus mulai menyebar ke seluruh distrik di kota. Selain itu, kisah-kisah yang diceritakan begitu jelas dan hidup sehingga setiap orang dapat memvisualisasikannya seolah-olah sudah ada. Apakah kamu mendengar? Tadi malam, Celestial Sky Society mengirim 10 penggarap Kuasikor, puluhan orang di lingkaran besar yayasan pendirian, dan tak terhitung petani penggarap yayasan pendirian untuk menyerang masyarakat Naga Azur. Namun, mereka benar-benar dialihkan. Faktanya, Azure Dragon Society menangkap mereka semua. Bagaimana mungkin? Bagaimana itu tidak mungkin? Tebak apa? Bos dari Azure Dragon Society sebenarnya adalah kultivator formasi inti. Tidak butuh waktu lama bagi rumor untuk mengisi kota, sampai semua orang membicarakan masalah ini. Setelah semua, pembudidaya inti formasi agak langka di Sky City. Biasanya, mereka akan sepenuhnya fokus pada melakukan misi untuk mendapatkan poin prestasi, tidak terlibat dalam kegiatan menganggur dengan organisasi dan geng di kota. 4 kota di dasar air terjun pada dasarnya dianggap berada di luar sekte polaritas langit berbintang, seperti sekte luar kebanyakan sekte lainnya. Karena itu, semua orang ingin meninggalkan mereka secepat mungkin. Seiring gosip berkembang biak, reputasi Azure Dragon Society bertambah dan semakin dibesar-besarkan. Pada saat yang sama, Celestial Sky Society terguncang sampai ke intinya. Adapun para pemimpin di markas mereka, mereka sangat marah sampai batas. Setelah beberapa hari berlalu, mereka akhirnya mengirim utusan ke Azure Dragon Society dan membayar uang tebusan poin besar untuk mendapatkan pembudidaya mereka kembali. Celestial Sky Society menjadi tenang, dan dengan demikian mengakhiri tahap pertama dari konflik.
Bukannya Bai Xiaon tidak mempertimbangkan sepenuhnya memusnahkan mereka dan dilakukan dengan itu. Bagaimanapun, Celestial Sky Society sama sekali tidak memiliki penggarap formasi inti. Namun, telah berada di Sky City begitu lama, dia sampai pada pemahaman yang lebih dalam tentang latar belakang Celestial Sky Society. Yang benar adalah bahwa, dalam hal tenaga kerja, mereka tidak terlalu diperhitungkan. Dia benar-benar bisa memusnahkan mereka sendirian jika dia mau. Namun, kepemimpinan organisasi adalah semua pelayan di klan Deva, bahwa Deva adalah bocah yang sama yang telah membawa Bai Xiaon ke sekte polaritas langit berbintang Dao untuk memulai. Setelah menemukan itu, Bai Xiaon meninggalkan ide untuk memusnahkan mereka. Ketika hal-hal terus bergejolak di Celestial Sky Society, Azure Dragon Society terus berkembang dan menjadi lebih terkenal. Pil fantasi Bai Xiaon terus meningkat popularitasnya di kelima distrik kota. Akhirnya, Azure Dragon Society mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Cadangan poin prestasi mereka juga terus tumbuh, dan lebih banyak pembudidaya mencari keamanan yang datang dari menjadi bagian dari barisan mereka. Bahkan ada beberapa klan pembudidaya yang lebih kecil dan organisasi kecil yang secara resmi bergabung dengan Azure Dragon Society. Mereka memiliki banyak poin, dan seorang bos di tahap core formation. Karena itu, hanya butuh 1 tahun bagi mereka untuk tumbuh dari geng kecil menjadi organisasi terbesar kedua Sky City. Pada titik itu, mereka telah lama memindahkan markas mereka dari Gua Abadi asli ke daerah terbaik di distrik utara. Kalau bukan karena fakta bahwa orang tidak bisa benar-benar memiliki properti di Sky City, mereka kemungkinan akan membeli semua real estate di daerah tersebut dan menyewanya. Selain itu, Bai Xiaon tidak lagi sibuk sama sekali. Dia telah menyewa tim apotek besar untuk meramu obat untuknya. Tentu saja, dia merahasiakan formula pil. Sebaliknya, Master God Diviner dan Suba Ochai sangat sibuk menangani urusan organisasi. Akhirnya, Bai Xiaon berpikir tentang pelindung daunnya yang lain, dan bertanya-tanya apakah mereka telah mendengar tentang pencapaiannya baru-baru ini. Song Kui jelas sedang melakukan misi, jadi dia mungkin tidak tahu. Tapi kakak sulung pasti menangkap angin situasi. Kenapa dia tidak mencari aku? Bahkan ketika dia merenungkan masalah ini, Chen Manyao muncul. Dia hanya berjalan melalui pintu masuk Gua Abadi dan mengatakan bahwa dia adalah Madame Bai, mitra Daois dari bos Azure Dragon Society. Menimbang bahwa bos dari Azure Dragon Society seperti matahari di langit siang, yang membuat Chen Manyao juga sangat penting. Tidak ada yang mau menyinggung perasaannya, dan mereka dengan cepat mengantarnya untuk melihat Bai Xiaon. Setelah mendengarkan penjelasannya tentang mengapa dia pergi dan kemudian kembali, Bai Xiaon merasa sedikit sakit kepala. Menyadari bahwa dia tidak bisa mengirimnya pergi, dia menghela nafas dan setuju untuk membiarkannya tinggal. Karena dia terus mengklaim sebagai mitra Daois Bai Xiaon, semua orang di Azure Dragon Society memperlakukannya dengan sangat hormat. Bai Xiaon tidak merasa ingin berurusan dengan masalah ini, jadi dia fokus pada Big Fatty Shang. Khawatir bahwa dia mungkin berada dalam semacam bahaya, dia mewariskan perintah bahwa seluruh masyarakat Azure Dragon harus mewaspadai dirinya. Tentu saja, dalam perintah, dia tidak menggunakan nama panggilan Big Fatty Shang, melainkan nama asli temannya, Zhang Dahai. Azure Dragon Society adalah kelompok besar, kuat, jadi melacak satu orang bukanlah tugas yang sangat sulit. Itu benar terutama mengingat bahwa perintah datang dari bos sendiri. Bahkan, bagi banyak pembudidaya, itu adalah kesempatan untuk membuat nama untuk diri mereka sendiri dalam organisasi, dan begitu cepat, semua orang mencari Zhang Fatty besar. Mustahil mencegah Celestial Sky Society mendengar tentang masalah ini, dan mereka juga mulai mencari Big Fatty Zhang. Tidak ada yang bisa dilakukan tentang masalah ini, dan Bai Xiaon tahu itu, jadi dia juga mengirim orang untuk mengawasi masyarakat langit-langit. Saat pencarian berlangsung untuk Fatty Zhang besar, ada klan pembudidaya kecil di distrik barat yang kepala klannya baru-baru ini bergabung dengan Azure Dragon Society dan dengan cepat naik ke pangkat sub-bos. Dia baru saja diberi pemberitahuan untuk mencari Big Fatty Zhang, dan begitu dia melihat gambar subjek pencarian, butiran-butiran keringat muncul di dahinya. Untuk beberapa alasan, orang yang dicari bos itu terlihat sangat mirip dengan penambah semangat yang secara tidak sengaja menghancurkan salah satu benda magisnya sekitar 6 bulan sebelumnya dalam upaya peningkatan semangat yang gagal. Penambah semangat muda itu mengaku bermarga Zhang. Dalam kemarahannya, sub-bos ini telah memenjarakan penambah semangat dan memaksanya untuk melakukan peningkatan semangat siang dan malam untuk menebus kehilangan. Sesuatu seperti itu tidak melibatkan pembunuhan, jadi Starry Sky Dao Polarity Sect tidak peduli tentang itu. Akhirnya, sub-bos lupa tentang penambah semangat tunggal, tetapi sekarang setelah dia tiba-tiba muncul dalam pikiran, pria itu mulai gemetar.
Dia berpikir kembali ketika dia menangkap penambah semangat, dan ingat berpikir bahwa selama pemuda itu tidak mati, dia bisa menggunakannya untuk melakukan peningkatan roh di masa depan. Penyesalan dan kegelisahan mencengkeramnya ketika dia menyadari bahwa mungkin saja pemuda itu bisa mati sejak itu. Tanpa ragu-ragu, dia mulai bergegas menuju stasiun peningkatan semangat klan. Bahkan dari kejauhan, dia bisa melihat Big Fatty sang kurus dan layu, matanya lesu saat dia dengan lemah memegang pedang terbang di depannya. Dari samping, salah satu pelayan klan memarahinya dengan keras. Cepatlah. Jika kamu menghancurkan pedang terbang lain, maka aku akan. Sebelum pelayan itu selesai berbicara, dia melihat kepala klan bergegas, dan segera memasang ekspresi menjilat. Tepat ketika dia akan berpegangan tangan untuk memberi salam, kepala klan menamparnya di sisi wajah, mengirimnya berputar di udara dengan squawk untuk mendarat sekitar 30 meter jauhnya. Sialan. Aku tidak percaya kamu bersikap kasar kepada tamu terhormat aku. Ketika Big Fatty Zhang melihat ini terjadi, dia menggigil dan memandang dengan gugup pada kepala klan. Namun, kepala klan bahkan lebih gugup darinya. Dengan tergesa-gesa membantu Big Fatty Zhang berdiri, dia dengan hati-hati bertanya, apakah kamu rekan Daois Sang Dahai? Chapter 392. Dalam pikiran Big Fatty Zhang, ketua klan ini adalah sosok yang benar-benar mendominasi, dan dia belum pernah melihatnya bertindak seperti ini atau berbicara dengan sopan. Di bagian kota ini, dia adalah tipe orang yang bisa membawa semburan masalah kepada siapapun yang mengganggunya. Tidak hanya dia seorang murid berjubah oranye, dia juga adalah kepala dari seluruh klan pembudidaya. Seharusnya, klan ini pernah menghasilkan seorang kultivator yang pergi jauh ke tahap Naschen Soul, dan meskipun ia sudah lama meninggal, ia meninggalkan kesan pada para kultivator di bagian kota ini yang berlanjut hingga hari ini. Fatty besar Zhang mulai dengan sangat percaya diri untuk dapat mencari nafkah dengan kemampuan peningkatan jiwanya, tetapi setelah serangkaian kegagalan, termasuk satu item magis yang sangat penting milik kepala klan ini, dia akhirnya dipenjara di markas klan mereka. Setengah tahun telah berlalu, dan Big Fatty Zhang merasa seperti dia turun ke kegilaan. Dia tidak melakukan apapun selain melakukan peningkatan semangat, dan tidak pernah punya cukup makanan untuk membuatnya kenyang. Kalau bukan karena tekadnya yang kuat untuk tetap hidup, dia mungkin sudah lama meninggal karena kelaparan dan kelelahan. Dia secara naluriah takut dengan ketua klan, tetapi untuk mendengar pria itu mengucapkan namanya sendiri, Big Fatty Zhang gemetar lebih keras daripada sebelumnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa marah, dan itu meresap ke matanya. Jika terlihat bisa membunuh, maka cara dia menatap kepala klan ini sekarang akan menyebabkan pria itu meledak dengan hebat. Tolong, pengikut Taois, katakan saja padaku. Apakah kamu Sang Dahai? Kecemasan kepala klan meningkat, dan dia bahkan tidak berani berpikir tentang hanya membunuh penambah semangat muda untuk membungkamnya. Perkumpulan Azur Dragon terlalu besar dan kuat, dan masalah itu pasti akan diketahui pada akhirnya. Jika bos mengetahui bahwa dia memenjarakan Sang Dahai, hanya untuk membunuhnya nanti, seluruh klan akan hancur. Ya, itu benar. Teriak lemak besar Zhang. Aku Sang Dahai. Kepala klan merasa seperti kepalanya akan meledak. Dia mulai bergetar secara fisik, dan pupilnya mengerut menjadi titik-titik kecil. Melihatnya bereaksi seperti ini memberi Big Fatty Zhang perasaan yang sangat buruk. Tiba-tiba merasa lemah di lutut, dia mengutuk ke dalam dan baru saja akan mengatakan sesuatu lebih ketika kepala klan tiba-tiba berputar untuk menghadapi pelayan klan yang baru saja dia ketuk ke samping. Kamu hamba tolol. Teriaknya. Apakah kamu tidak ingat bagaimana aku mengatakan kepada kamu bahwa pemuda ini adalah tamu terhormat? Kamu seharusnya menghormati tamu. Kamu diperintahkan untuk merawatnya, tetapi sebaliknya, kamu menggunakan dia untuk mengacaukanku. Dengan itu, dia mengangkat tangannya dan menampar pelayan itu lagi, mengirimnya berputar ke samping sekali lagi. Darah menyembur keluar dari mulut pelayan, bersamaan dengan jeritan pahit. Benar-benar bingung oleh mengapa tuannya tiba-tiba bertindak seperti ini, dia baru saja akan memohon belas kasihan ketika kepala klan berteriak, "Kawan-kawan, singkirkan hamba ini dari pandanganku." Melumpuhkan basis kultivasinya dan melemparkannya ke penjara bawah tanah. Dengan itu, kepala klan bergegas dan membantu Big Fatty Zhang berdiri. Sambil tersenyum ramah padanya, dia berusaha terdengar sesedih mungkin seraya berkata, "Brother Zhang, semua ini adalah kesalahan besar. Jika kamu ingin aku mengeksekusi pelayan itu, katakan saja." Kamu pasti sudah sangat sulit akhir-akhir ini, Brother Zhang." Sambil menepuk-nepuk pundak Big Fatty Zhang yang tercengang, ketua klan mendukung lengannya saat dia memimpin jalan ke aula utama klan. Mengangkat suaranya, dia berseru, "Persiapkan makanan roh terbaik dan minuman keras terbaik sebagai permintaan maafku kepada Brother Zhang."
Dalam beberapa saat, seluruh klan penuh dengan aktivitas. Meskipun semua orang menggaruk-garuk kepala dalam kebingungan, tak satu pun dari mereka yang berani mempertanyakan apa yang terjadi. Seluruh meja makanan roh disiapkan, dan kepala klan sendiri menunggu Big Fatty Zhang. Dia bahkan memanggil beberapa anggota klan perempuan untuk duduk di sebelahnya. Big Fatty Zhang lebih kaget daripada sebelumnya dalam pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini. Kepala klan tidak pernah bertindak begitu sopan, dan dia tidak bisa mengerti mengapa dia akan bertindak seperti ini. Namun, setelah melihat semua makanan roh di atas meja, ia menyingkirkan masalah itu dan segera mulai melahapnya. Kepala klan berdiri di satu sisi, gemetar ke dalam, tetapi tetap tersenyum di wajahnya saat dia terus menyajikan hidangan baru. Selanjutnya, anggota klan wanita cantik terus memberi Big Fatty Zhang pandangan yang bermakna. Meskipun mereka agak bingung mengapa mereka disuruh melakukan ini, mereka tidak menahan diri, dan salah satu dari mereka bahkan mulai dengan lembut memijat lehernya. Yang lain terus minum gelasnya penuh, dan bahkan mengobrol dengannya dengan nada tenang. Meskipun Big Fatty Zhang merasa sangat gugup tentang apa yang sedang terjadi, dia hanya mengertakkan giginya, memberikan peringatan kepada angin, dan menikmati apa yang terjadi. 2 jam kemudian, Big Fatty Zhang makan dan minum sesuka hatinya. Akhirnya, dia menampar meja dan menatap kepala klan dengan tatapan tajam. Baiklah, apa yang terjadi di sini? Ketua klan tidak bisa menahan kepahitan dari suaranya ketika dia menjawab, "Saudara Zhang, apa yang terjadi sebelumnya benar-benar merupakan kesalahan besar di pihak aku. Tolong, jangan bawa ke hati." Menggenggam tangannya, dia menatap anggota klan perempuan, lalu mengertakkan gigi dan melanjutkan, "Kakak Zhang, jika kamu tidak membenci mereka terlalu banyak, mengapa tidak mengambil anak perempuan ini dari klan seperti milikmu?" Para wanita muda tersentak, dan membuka mulut mereka untuk memprotes, tapi tatapan tajam kepala klan membuat mereka diam. Lemak besar Zhang tak bisa berkata-kata, dan lebih gugup dari sebelumnya. Dia tidak bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Setelah beberapa saat berlalu, dia bertanya, "Mengapa kamu melakukan ini?" Mempertimbangkan bagaimana Big Fatty Zhang menekan masalah ini, kepala klan tidak berani mencoba menarik wol ke matanya. Mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, "Brother Zhang, bos dari Azure Dragon Society sedang menjelajahi kota mencari kamu." Azure Dragon Society. Kata Zhang lemak besar, tampak bingung. Dia telah dipenjara kembali ketika Azure Dragon Society pertama kali mulai menonjol. Saat itu, ada banyak orang yang bahkan belum pernah mendengarnya, termasuk Big Fatty Zhang. Mempertimbangkan ekspresi di wajah Big Fatty Zhang, ketua klan dengan cepat menjelaskan bagaimana, selama beberapa bulan terakhir, perkumpulan Azure Dragon telah naik ke puncak kejayaan. Zhang Fatty besar sekarang bergetar lebih keras dari sebelumnya. "Seseorang yang penting seperti itu sedang mencariku." Dia mengambil guci besar alkohol dan minum lama. Tak lama, malam telah tiba. Membumbui Big Fatty Zhang dengan permintaan maaf tanpa henti, kepala klan membawanya keluar dan menuju distrik utara untuk akhirnya bertemu dengan bos Azure Dragon yang termasyur. Sepanjang jalan, Big Fatty Zhang mendengar banyak orang di jalan berbicara tentang Azure Dragon Society, dan kegugupannya tumbuh. Segera, bulan menggantung tinggi di atas kepala, dan mereka berdua berada di distrik utara, tepat di luar gua abadi yang luas. Itu memiliki 18 golem batu besar yang berjaga di luar, bersama dengan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam, itu hampir tidak mungkin untuk melihat peringkat demi peringkat pembudidaya yang kuat berpatroli. Formasi mantra yang berkilauan mengelilingi gua abadi, dan tinggi di langit di atasnya adalah proyeksi magis naga biru. Itu sangat realistis, dan melihatnya sekilas saja sudah cukup untuk mengisi hati siapapun dengan syok. Ini adalah Azure Dragon Society. Tanya Zhang Fatty besar dengan ragu-ragu. Kepala klan mengangguk. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya kepala klan datang ke sini, tapi dia masih sangat gugup. Lemak besar Zhang sudah mengalami kesulitan bernapas, dan benar-benar tidak dapat memahami mengapa orang penting seperti bos dari masyarakat Azure Dragon mungkin mencarinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengikuti kepala klan saat dia dengan hati-hati menuju ke gerbang utama dan melaporkan masuk. Sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan membuat penjelasan, 3 sinar cahaya ditembakkan dari dalam Azure Dragon Society. Orang yang memimpin mengenakan jubah oranye panjang, dan mengenakan hiasan kepala indah bersulam naga biru. Itu tidak lain adalah Bai Xiaon. Dia dihiasi dengan berbagai perhiasan giok defensif, dan berkilauan dengan harta magis yang mempesona. Dia bahkan memiliki lingkaran cahaya melayang di atas kepalanya, dan tidak mungkin terlihat lebih mengesankan. Yang mengapitnya adalah Subao Cai dan Tuan Dewa Diviner.
Pada titik ini, Su Baochai terlihat sangat berbeda dari yang dia miliki ketika dia pertama kali bertemu kembali dengan Bai Xiaon. Wajahnya memiliki cahaya yang sehat, dan dia juga ditutupi dengan segala macam harta yang berkilauan. Dia tampak seperti gambar kekayaan dan kehormatan. Begitu Bai Xiaon muncul, Azure Dragon Society dilemparkan kekeriuhan. Para pembudidaya dan pelayan perempuan mencurahkan dari dalam gua abadi, dan para pembudidaya yang sudah berada di luar gemetar dan berlutut untuk bersujud. Salam, bos. Salam, bos. Tangisan mereka menciptakan gemuruh seperti guntur. Pada saat itu, Big Fatty Zhang menyadari keterkejutannya bahwa ketua klan di sebelahnya juga telah berlutut dan bersujud. Zhang Fati besar adalah satu-satunya yang masih berdiri, matanya terbelalak saat menatap kaget pada dewa-dewa diviner, Su Baochai, dan Bai Xiaon. Nin Fati, kata Zhang Fati besar, benar-benar terperangah. Kakak sulung. Bai Xiaon menangis. Sambil tertawa keras, dia melangkah maju dan memeluk Big Fatty Zhang. Fati besar Zhang mengembalikan pelukan itu dengan sungguh-sungguh, sepertinya dia baru saja dipersatukan kembali dengan keluarga. Ketika kepala klan dari klan pembudidaya kecil melihat itu, hatinya bergetar ketakutan bahwa Big Fatty Zhang akan mencoba untuk membalas dendam padanya, dan memberikan ekspresi penyesalan dan permohonan pada wajahnya. Fatty besar Zhang begitu bersemangat sehingga dia bahkan tidak memperhatikan bagaimana kepala klan memandangnya. Tawanya bercampur dengan Bai Xiaon saat mereka berdua dengan bersemangat menuju gua abadi. Chapter 393. Dari 5 pelindung Dao yang Bai Xiaon bawa, satu-satunya yang tidak ditemukan adalah Song Kui. 4 lainnya semuanya kembali ke sisi Bai Xiaon. Bahkan Chen Manyao bersikap sendiri. Bagi Bai Xiaon, rasanya sangat menyenangkan memiliki orang-orang yang mengandalkannya untuk alasan lain selain basis kultivasinya. Itu adalah sesuatu yang sering dia pikirkan selama sesi meditasinya. Sekarang Big Fatty Zhang kembali, Bai Xiaon merasa seolah-olah beban besar telah terangkat dari hatinya. Zhang Fati besar berbeda dari Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai. Persahabatan mereka telah dimulai pada hari pertama Bai Xiaon menjadi bagian dari dunia kultivasi. Bahkan, segera setelah Big Fatty Zhang tiba di Azure Dragon Society, ia menjadi tokoh terpenting kedua, dengan posisi lebih tinggi dari Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai. Tentu saja, Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai menerima ini dengan tenang. Mereka sangat menyadari betapa dekatnya Bai Xiaon dan Big Fatty Zhang. Seiring Azure Dragon Society berkembang dan tumbuh lebih kuat, mereka tidak hanya bersaing dengan Celestial Sky Society dengan pil fantasi mereka, tetapi di daerah lain juga. Namun, upaya seperti itu tidak dapat dipenuhi dengan cepat, dan membutuhkan banyak poin jasa untuk diinvestasikan. Saat ini, pil fantasi masih menjadi roti dan mentega dari masyarakat Naga Azur. Bai Xiaon tidak benar-benar terlibat dalam masalah seperti itu. Dia mendelegasikan wewenang kepada Fatty besar Zhang dan yang lainnya. Secara keseluruhan, Bai Xiaon benar-benar senang dengan betapa menakjubkannya dia. Satu-satunya hal yang tidak ia sukai adalah ia sebenarnya tidak memiliki gua abadi sendiri. Semua yang ada di Sky City disewakan oleh sekte. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, ia mengetahui bahwa akan lebih mudah untuk menemukan bulu Phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan seseorang di Sky City yang memiliki properti mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah memiliki seseorang yang sangat kuat mendukung kamu. Sayangnya, Bai Xiaon tidak memiliki pendukung yang kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain meninggalkan ide itu. Sebagai gantinya, ia fokus pada budidayanya, menggunakan banyak keuntungannya dari Azure Dragon Society untuk membeli obat-obatan roh dan makanan roh untuk meningkatkan kecepatan kemajuannya. Hanya setelah menghabiskan sekitar 1 juta poin prestasi, ia akhirnya mencapai titik di mana ia berhasil menumbuhkan tingkat ketiga teknik hidup abadi yang tak berujung dari jari-jari kaki kirinya hingga ke betisnya. Ketika bagian kakinya berdenyut dengan kekuatan otot kematiannya, dia bisa mengirim fluktuasi yang mencengangkan keluar darinya, fluktuasi yang bisa mengguncang surga dan bumi dengan kekuatan yang kuat. Kekuatan di kaki kirinya jauh melebihi kekuatan kaki kanannya, dan merupakan sumber kekuatan tubuh yang paling luar biasa yang ia miliki. Setelah beberapa tes, Bai Xiaon menyadari bahwa dia tidak hanya mengalami peningkatan kekuatan, tetapi juga kecepatan. Saat ini, kaki kirinya bisa bergerak setidaknya 2 kali lebih cepat dari kanannya. Tentu saja, bahkan sebelum itu, dia telah menjadi salah satu tokoh top dalam tingkat kultivasinya dalam hal kecepatan, berkat tubuh Raja Surgawi yang abadi dan inti emas surga Dao. Karena itu, siapapun yang melihat kecepatannya sekarang akan terengah-engah. Bahkan, berkat peningkatan kecepatan ini, Bai Xiaon benar-benar merasa seolah-olah bagian lain dari tubuhnya lamban. Suatu hari, ketika aku selesai mengolah otot kematian, maka ketika aku meledak dengan kecepatan penuh. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, mata Bai Xiaon bersinar dengan antisipasi. Kembali dicapai tengah, di sekte penangkal sungai, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai titik ini, bahkan dengan bantuan leluhur darah. Tapi di sini di sumber sungai,
di sekte polaritas langit berbintang langit, kekuatan spiritual yang tak terlukiskan kuat, ditambah obat-obatan roh yang sangat unggul dan makanan roh, membuat semuanya benar-benar berbeda. Satu-satunya tangkapan adalah bahwa memperoleh sumber daya tersebut memerlukan poin prestasi, dan banyak dari mereka. Untungnya, itulah yang dimiliki Bai Xiaon. Selain keberhasilannya dengan otot kematiannya, jumlah besar poin prestasi yang dimilikinya memastikan bahwa sekolah Frigid Wieland Evolving Incantation-nya juga maju dengan pesat. Air sungai Heavenspan di sini jauh berbeda dari di bagian bawah atau tengah. Itu jauh lebih kuat dan lebih murni sehingga versi yang lebih rendah hampir tidak bisa dibandingkan. Pada satu titik, ia bahkan menghabiskan puluhan ribu poin jasa untuk membeli satu mangkuk penuh. Akhirnya, ia mencapai puncak level akolite yang dingin. Dengan lambaian tangan, dia bisa menyebabkan dingin yang sangat dingin untuk mengisi area seluas 300 meter, yang di dalamnya akan muncul bayangan dingin yang kabur. Bai Xiaon bisa berganti posisi dengan bayangan dingin sesuka hati. Jika digunakan dengan benar dalam pertempuran, itu adalah trik yang bisa membantunya menang dengan cara yang tak terduga, dan mungkin bahkan mengubah kekalahan di tangan lawan yang kuat menjadi kemenangan. Bai Xiaon sangat bersemangat tentang hal ini, dan bahkan mendirikan tempat latihan khusus untuk berlatih. Setelah menyegel tempat itu sehingga dia benar-benar sendirian, dia melakukan beberapa tes. Setelah memanggil bayangan dingin di lokasi di dalam area beku 300 meter, dia bisa mengambil langkah maju dan kemudian langsung mengambil tempat bayangan itu. Itu hampir seperti teleportasi. Setelah membiasakan diri dengan proses itu, ia dibiarkan begitu gembira sehingga sulit untuk diungkapkan. Setelah mencapai puncak tingkat akolite Frigid, tekniknya semua membaik, dan basis budidayanya juga maju. Karena penumpukan ki yang dingin di Heavendao Gold Core, basis budidayanya sekarang berada di puncak tahap awal Gold Core. Dengan satu langkah lebih maju, dia bisa menembus ke tengah Gold Core. Bai Xiaon sudah yakin bagaimana menuju ke arah terobosan itu. Itu tidak lain adalah mencapai level Frigid Adept. Begitu aku mencapai level Frigid Adept, aku akan melangkah ke tengah panggung Gold Core. Dan hari itu tidak terlalu jauh. Dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, merenungkan bahwa datang ke Starry Sky Dao Polarity Sect benar-benar pilihan yang tepat. Bahkan, jika dia tahu betapa indahnya Sky City, dia akan datang lebih awal. Bahkan ketika Bai Xiaon bersukaria, permusuhan antara Sky Society Langit dan Azure Dragon Society meningkat. Bahkan, banyak pertemuan telah diadakan di Celestial Sky Society untuk mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan tentang Bai Xiaon dan masyarakat Azure Dragon. Sayangnya, Bai Xiaon adalah seorang pembudidaya formasi inti, sesuatu yang telah membuat mereka benar-benar tidak sadar, dan juga kehilangan inisiatif mereka. Upaya gagal mereka sebelumnya untuk membawanya keluar juga secara signifikan merusak reputasi menakjubkan mereka. Yang jauh lebih penting dari itu adalah bahwa ukuran tipis masyarakat Naga Azur membuat skema dan plot apapun yang mereka tetas relatif tidak berguna. Selain itu, dalam hal kemampuan mereka untuk menggunakan kekuatan, meskipun mereka memiliki latar belakang yang kuat, mereka bahkan tidak memiliki satupun pembudidaya core formation dalam organisasi mereka. Meskipun semua orang berbicara tentang bagaimana mereka berasal dari klan dengan patriarki dewa, kebenarannya adalah bahwa para murid berjubah oranye di masyarakat langit surgawi tidak lain adalah pelayan di klan itu. Dengan demikian, latar belakang mereka terdengar sangat mengesankan, tetapi tidak ada seorang pun di klan yang benar-benar peduli tentang mereka. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain melaporkan masalah ini kepada beberapa atasan mereka dan berharap seseorang akan muncul untuk membantu mereka. Namun, meskipun telah mengajukan beberapa permintaan seperti itu selama beberapa bulan terakhir, tidak ada yang memperhatikan mereka. Hal-hal yang harus dilakukan dengan pembudidaya inti formasi tidak sangat penting bagi klan secara keseluruhan, dan pasti tidak akan mengerahkan kekuatan seluruh klan untuk membantu mereka. Celestial Sky Society harus menangani masalah ini sendiri. Setelah menunggu cukup lama tanpa mendapat tanggapan, orang-orang di Celestial Sky Society menyadari apa yang sedang terjadi, namun, tidak mau menyerah begitu saja. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal seperti ini terus berjalan. Betul. Lembaga Azure Dragon terkutuk itu bangkit terlalu cepat dan keras. Jika kami tidak segera melakukan sesuatu, kami akan memainkan biola kedua bagi mereka selamanya. Tapi klan telah mengabaikan kita. Ai. Aku tidak percaya kita belum bisa mendapatkan informasi tentang latar belakang bos Azure Dragon. Ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi, aku beritahu kamu. Hampir seolah-olah seseorang telah menghapus semua catatan tentang dirinya. Saat diskusi berlangsung, sesosok bayangan duduk di samping, seseorang yang tampak diliputi kegelapan yang berkelap-kelip. Tiba-tiba, dia berbicara dengan suara seram. Karena klan mengabaikan kita dan bos Azure Dragon terlalu misterius, lalu mengapa tidak mengeluarkan pil fantasi dari gambar? Itu akan melumpuhkan Azure Dragon Society, menyelesaikan kebuntuan ini, dan juga membuatnya lebih jelas bagaimana menyelesaikan semuanya. Mengenai bagaimana cara mengeluarkan pil fantasi dari gambar, itu sederhana.
Kalian tidak pernah cukup memikirkannya. Cukup mengajukan keluhan dengan sekte tentang pil fantasi. Bagaimanapun, mereka masih belum benar-benar sah untuk dijual. Kata-katanya disambut dengan diam, namun, semua mata pemimpin masyarakat langit-langit mulai bersinar terang. Orang yang baru saja berbicara tidak lain adalah bos dari Celestial Sky Society. Setelah keputusan itu diresmikan, Celestial Sky Society beraksi. Mereka menyusun daftar semua efek samping yang diduga dan aspek-aspek berbahaya dari pil KB fantasi dan melaporkannya kepada sekte tersebut. Selain itu, mereka mendukung upaya ini dengan semua uang dan koneksi yang mereka miliki. 3 hari kemudian, sebuah pesanan datang dari Sky Quarter Rainbow yang diumumkan di mana-mana di Sky City. Penguasa puncak Sky Quarter telah memerintahkan agar murid dilarang membeli pil fantasi. Dan masih ada lagi. Sebuah slip giok melesat di udara dalam sorotan cahaya terang ke arah gua abadi yang merupakan markas Azure Dragon Society. Itu menembus semua formasi mantra pertahanan seperti pisau panas melalui mentega sebelum berhenti sebelum Bai Xiaon. Kemudian, cahaya gemerlap keluar dari sana, bersama dengan suara kuno yang mendalam. Advertisements. Sandera Bai Xiaon dari Sungai Deving Sekte akan segera melaporkan kepada penguasa puncak Sky Quarter. Chapter 394. Bai Xiaon baru saja berada di tengah melakukan beberapa latihan pernapasan, sehingga kedatangan tiba-tiba slip giok menyebabkan matanya melebar. Menggigil, katanya, Tuan Puncak Sky Quarter. Dia ingin melihatku. Apa yang dia mau? Aku bahkan tidak mengenalnya. Dari nada yang dia deteksi dalam suara tadi, pembicara sepertinya tidak begitu senang. Apa yang terjadi? Bahkan ketika kegelisahan Bai Xiaon mulai meningkat, Tuan Dewa Diviner dan Suba Ochai muncul, ekspresi serius di wajah mereka. Zhang Fati besar tampak sangat marah, dan para pemimpin lainnya semua tampak sangat cemas. Suba Ochai mengertakkan gigi dan berkata, Patriarch Junior, Starry Sky Dao Polarity Sect baru saja mengeluarkan perintah yang melarang perdagangan pil fantasi. Ini jelas merupakan hasil karya dari Celestial Sky Society. Mereka berusaha memotong sumber penghasilan utama kami. Kehidupan Suba Ochai sangat nyaman akhir-akhir ini, dan dia sangat menikmati melihat poin jasa bergulir tanpa henti. Tetapi sekarang, tampaknya semuanya akan berakhir, bagaimana mungkin dia tidak gugup? Apa yang kita lakukan, bos? Tanpa pil fantasi, Azure Dragon Society berada dalam bahaya besar. Betul. Kami telah berkembang terlalu cepat baru-baru ini, dan berita tentang pembatasan pada pil fantasi pasti akan menyebar seperti api di seluruh kota. Suba Ochai bukan satu-satunya yang gugup. Para pembudidaya lain di Azure Dragon Society semua memikirkan hal yang sama. Bagaimanapun, sebagian besar pendapatan Azure Dragon Society berasal dari Fantasy Pills. Tanpa pil itu, ukuran besar Azure Dragon Society akan dengan cepat menjadi kerugian terbesarnya. Bagaimanapun, untuk mempertahankan ukurannya saat ini diperlukan pengeluaran poin prestasi yang signifikan dalam gaji. Jika terlalu banyak waktu berlalu, mereka akan dipaksa untuk memotong di daerah tertentu, dan masyarakat langit surgawi pasti akan mengambil keuntungan dari itu. Mereka akan masuk untuk membunuh, dan mencoba untuk menghancurkan semua kemajuan yang telah dibuat Azure Dragon Society di masa lalu. Dalam analisis terakhir, masalah terbesar adalah Azure Dragon Society tidak memiliki sumber daya yang dibangun. Dibandingkan dengan Celestial Sky Society, mereka seperti bangunan besar yang kosong, pada dasarnya tidak stabil dan cenderung runtuh setiap saat. Sedihnya, selain pelindung Bai Xiaon, hampir semua pembudidaya Azure Dragon Society lainnya semuanya mulai merenungkan langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jika kepemimpinan melakukan hal itu, hampir tidak perlu menyebutkan para kultivator biasa yang membentuk sisa dari organisasi. Bai Xiaon tahu bahwa jika dia tidak menangani situasi ini dengan baik, seluruh Azure Dragon Society bisa runtuh. Namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan situasi Azure Dragon Society. Slip batu giok yang berkilauan masih melayang di depannya, dan bahkan ketika semua orang yang baru saja bergegas masuk masih menghujani dia dengan pertanyaan, matanya menyala, dan dia berdeham. Apa yang membuatmu sangat cemas? Mulut semua orang tertutup rapat. Bai Xiaon adalah bos dari masyarakat Naga Azur, dan kultivator inti emas. Yang lebih penting lagi, dia adalah penemu pil KB fantasi. Meskipun dia tidak memiliki banyak peran dalam operasi sehari-hari organisasi, Azure Dragon Society adalah miliknya, dan dia adalah kekuatan yang paling stabil di dalamnya. Aku tahu Celestial Sky Society memiliki pendukung yang kuat, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak akan memilikinya juga? Dengan itu, dia bangkit berdiri, mengangkat dagunya ke atas, dan menunjuk ke slip giok. Lihat itu, kalian semua.
Apa itu? Semua orang memandang dengan terkejut, dan segera orang-orang menyadari bahwa itu adalah objek dari distrik pelangi. Itu adalah medali perintah dari penguasa puncak Sky Quarter Rainbow. Aku tahu aku melihat seberkas cahaya terbang dari Sky Quarter Rainbow. Jadi, itu datang ke sini. Itu sebenarnya adalah pesan untuk bos kita yang agung. Para pembudidaya dari Azure Dragon Society tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ke arah Bai Xiaon, mata bersinar dengan cahaya terang. Jangan bilang bahwa bos itu benar-benar memiliki koneksi khusus dengan Sky Quarter itu sendiri. Saat semua orang terguncang dengan kaget, Su Baochai, Master God Diviner, dan Big Fatty Zhang semua menatap Bai Xiaon dengan tatapan kosong, benar-benar tidak dapat membungkus pikiran mereka tentang bagaimana ia mungkin dapat terhubung ke puncak penguasa Sky Quarter. Selama kamu memahami situasinya, kata Bai Xiaon dengan dingin. Yah, sekarang aku akan pergi berkunjung resmi ke penguasa puncak Sky Quarter. Kami akan mencari tahu langkah selanjutnya setelah aku kembali. Dengan itu, ia melambaikan lengan bajunya, meraih slip giok dan berjalan keluar ruangan. Saat dia pergi, semua pembudidaya Azure Dragon Society menggenggam tangan dan membungkuk. Meskipun mereka masih agak khawatir, mereka merasa jauh lebih lega daripada saat-saat sebelumnya. Sikap itu akan memiliki pengaruh besar pada para pembudidaya di bawah kendali mereka, dan paling tidak, akan memastikan bahwa pembatasan yang ditempatkan pada Fantasy Pills tidak akan menyebabkan kekacauan di Azure Dragon Society, setidaknya tidak untuk saat ini. Tindakan Bai Xiaon telah dilakukan dengan sempurna. Bahkan Big Fatty Zhang telah dibawa masuk, dan menyaksikan Bai Xiaon dengan penuh percaya diri dan antisipasi. Namun, segera setelah Bai Xiaon meninggalkan Gua Abadi Azure Dragon Society, ia hampir jatuh menangis. Beberapa saat sebelumnya, dia berdiri tegak dan lurus, tetapi sekarang dia sangat cemas. Pada saat yang sama, kemarahannya terhadap masyarakat langit-langit terbakar lebih panas dari sebelumnya. Namun, sekarang tidak ada waktu untuk memikirkan amarahnya. Apa yang diinginkan penguasa puncak Sky Quarter denganku? Dia berpikir dengan gugup ketika dia menuju ke lokasi tertentu di distrik pusat Sky City yang mengarah ke distrik pelangi. Disinilah murid-murid berjubah kuning yang baru dipromosikan akan datang menuju pelangi. Sedangkan untuk murid berjubah merah dan oranye, mereka hanya bisa memasuki daerah ini jika mereka memiliki undangan atau perintah khusus. Setelah mencapai portal teleportasi, dia membuat slip giok dan menarik napas dalam-dalam. Mencoba terlihat serius dan tragis, seolah-olah dia akan bangkrut, dia melangkah maju ke portal. Suara gemuruh bisa terdengar, bersama dengan cahaya teleportasi yang menyilaukan, yang melilitnya sejenak sebelum menghilang, dan dia ikut bersamanya. Ketika dia muncul kembali, dia berada di tingkat ketiga pelangi di bagian bawah air terjun, pada pelangi kedua. Begitu dia terwujud, dia melihat sekeliling untuk menemukan dirinya dikelilingi oleh bangunan berornamen kaya yang dihubungkan oleh jalur batu giok hijau. Pohon-pohon abadi tumbuh subur di mana-mana, dan energi spiritual melayang-layang, membuat tempat itu tampak seperti gambar surga surgawi. Ada kolam dan gua abadi, serta makhluk roh jinak yang bermain-main di dalam pepohonan dan perairan. Cahaya 7 warna lembut merembes ke seluruh area, menciptakan pemandangan indah yang spektakuler. Murid berjubah kuning dapat dilihat di mana-mana, duduk bermeditasi atau berjalan-jalan. Segalanya sunyi dan damai, sama sekali tidak memiliki suara brouhaha yang umum di Sky City. Ada kerumunan orang yang mengalir, namun semua pembudidaya tampak dingin dan acuh tak acuh. Setiap orang tampak tinggi dan ramping, dengan cahaya misterius yang berputar-putar di sekitar mereka yang membuat mereka tampak seperti sesuatu dari luar dunia fana. Rupanya, ada semacam mantra pembatas di tempat yang membuat energi spiritual yang kuat lebih lembut, dan memastikan bahwa energi seseorang tidak terkuras saat menyerapnya. Bai Xiaon segera terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dunia yang ada di pelangi, dan dia tidak bisa tidak menggosok matanya untuk memastikan dia tidak melihat sesuatu. Benar saja, semua ada di sana. Satu hal menarik yang dia perhatikan adalah bahwa meskipun distrik pelangi itu besar, itu hanya sekitar setengah ukuran Sky City. Bahkan ketika Bai Xiaon melihat sekeliling dengan takjub, udara di depannya mendistorsi, dan seorang murid berjubah kuning melangkah keluar dari udara tipis. Dia memiliki rambut panjang mengalir, dan fitur wajah yang cantik, meskipun ekspresinya agak dingin. Melihat Bai Xiaon dari atas ke bawah, dia berkata, "Kamu Bai Xiaon." Ekspresi serius mengambil alih mata Bai Xiaon. Wanita muda ini berada di puncak tahap formasi inti awal, sama seperti dia, namun metode yang dia gunakan untuk tampil di depannya cukup mencengangkan.
Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang di sekte polaritas langit berbintang langit yang berada di tingkat kultivasi yang sama seperti dirinya. Dan juga pertama kalinya dia melihat secara langsung beberapa kemampuan ilahi dan teknik magis yang baru saja dia dengar sejauh ini. Jika basis kultivasinya lebih tinggi daripada basisnya, ia mungkin akan bereaksi berbeda. Tetapi mengingat mereka berada di level yang sama, dia memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan dirinya terlihat lemah. Jadi dia dengan bangga menyatakan, "Ya, aku Bai Xiaon. Kamu siapa? Ikutlah bersamaku. Tuanku ingin melihatmu. Ngomong-ngomong, perhatikan langkahmu di sini. Pembudidaya inti formasi dapat terbunuh di sini dengan sangat mudah jika mereka tersesat." Dengan itu, dia berbalik dan mulai berjalan. Kata-katanya membuat Bai Xiaon merasa lebih gugup dari sebelumnya ketika dia bergegas mengikutinya. Keduanya menjadi dua sinar cahaya terang yang melesat ke kejauhan. Ketika mereka terbang bersama, Bai Xiaon melihat ke bawah pada hal-hal yang lewat di bawah, dan dengan cepat menyadari bahwa Rainbow Sky Quarter didirikan. Ada 5 distrik berbentuk cincin yang tampaknya diisi dengan lebih banyak kedinginan dan tekanan saat mereka menuju pusat. Akhirnya, wanita muda itu membawanya ke cincin tengah, di mana puncak gunung yang sangat tinggi terlihat. Itu dikelilingi oleh cahaya 7 warna yang mempesona, dan benar-benar tanpa jenis tanaman atau vegetasi. Satu-satunya yang terlihat di puncak adalah sebuah kuil besar, berwarna abu-abu dan dikelilingi oleh energi yang tak terlukiskan. Hanya dengan melihatnya, Bai Xiaon mendapat firasat bahwa itu bukan kuil, melainkan binatang buas purba. Wanita muda itu berhenti setelah membawa Bai Xiaon ke kaki gunung. Kemudian, dia melangkah mundur beberapa langkah, mempertahankan kesunyiannya. Bahkan ketika Bai Xiaon bertanya-tanya apa yang sebenarnya dia lakukan, sebuah suara kuno tiba-tiba keluar dari kuil di puncak gunung. "Akui kejahatanmu, Bai Xiaon." Chapter 395. Menanggapi kata-kata itu, kecemasan Bai Xiaon tiba-tiba menghilang, dan dia menghela nafas dalam hati. Pada saat yang sama, dia dalam hati mengucapkan terima kasih kepada para kultivator senior kembali di sekte stream roh dan sekte aliran darah, yang sering menakut-nakuti sinar matahari hidup dari dia dengan mengucapkan kata-kata seperti itu. Segera setelah kata-kata itu masuk dalam benaknya, ia relatif yakin bahwa ia tidak berada dalam kesulitan. Setiap kali anggota generasi senior berbicara seperti itu, rasanya mereka mengacungkan tongkat, hanya untuk membagikan hadiah sesudahnya. Setelah menyadari ini, Bai Xiaon segera tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terengah-engah, dia menempelkan ekspresi ke wajahnya yang merupakan campuran dari kepahitan, penolakan, dan kemarahan. Pada saat yang sama, dia mencoba terlihat seperti dia merasakan rasa hormat yang mendalam untuk sekte polaritas langit berbintang langit, dan berharap untuk naik dalam jajarannya, tetapi secara bersamaan, merindukan sekte penangkal sungai. Saat semua ekspresi ini muncul di wajahnya, itu menciptakan tampilan rumit yang sempurna yang seharusnya dimiliki seorang sandera. Ketika dia berdiri di sana dengan diam-diam, dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, seolah-olah dia memiliki ribuan kata yang ingin dia ucapkan, tetapi tidak melakukannya. Sebaliknya, dia hanya menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi padanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya berbicara banyak. Bai Xiaon telah menguasai taktik ini untuk menanggapi tuduhan dengan kemarahan yang benar di sekte aliran darah, dan selalu menemukan itu sangat efektif. Adapun wanita muda berwajah dingin, ketika dia melihat ekspresi di wajah Bai Xiaon, rahangnya jatuh. Suara yang baru saja berbicara dari gunung mempertahankan keheningan sejenak sebelum melanjutkan. Baiklah, kita akan membiarkan masalah ini turun. Lagi pula, kamu adalah sandera dari River Deving Sect, yang merupakan sekte penting yang terhubung ke Sky Quarter. Beri aku formula untuk pil KB Fantasi. Ini memiliki beberapa cacat, tetapi pada saat yang sama, bisa berguna. Bai Xiaon ragu-ragu, menyebabkan saat hening yang berkepanjangan. Kemudian, suara kuno sekali lagi berbicara dari dalam cahaya 7 warna yang bersinar keluar dari kuil. Aku tidak akan memaksamu untuk memberikannya kepadaku secara gratis. Aku akan membayar kamu 1 juta poin prestasi, dan segera mempromosikan kamu kepada seorang murid berjubah kuning. Selanjutnya, kamu tidak akan lagi tinggal di Sky City. Ketika kultivator perempuan muda mendengar ini, matanya melebar, dan dia menatap kuil dengan kaget. Bai Xiaon merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, tetapi tidak membiarkan itu muncul di wajahnya. Sebenarnya, dia merasa sedikit jijik saat ini. Lagi pula, ia memiliki banyak poin prestasi, dan jika ia ingin dipromosikan ke distrik pelangi, ia bisa melakukannya sejak lama. Dia sering menghabiskan puluhan ribu poin jasa untuk sekali makan, belum lagi semua pelayan-pelayan boneka yang harus dia tunggu. Ditambah lagi, dia punya banyak bawahan yang harus diurus. Pada akhirnya, pengeluaran bulanannya mungkin melebihi 1 juta poin prestasi. Hanya orang tolol yang akan datang ke sini, pikirnya. Hidup sangat menyenangkan di Sky City. Aku sangat kuat, kultivasi aku berjalan sangat cepat, dan tidak ada yang membuat aku bermasalah.
Bai Xiaon telah memutuskan bahwa ia tidak ingin dipromosikan ke distrik pelangi, dan perjalanan ini telah membuktikannya. Semua orang memiliki ekspresi dingin di sini, dan itu sama sekali tidak terlihat seperti tempat yang menyenangkan. Setelah mendengar tawaran penguasa puncak, Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam, menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam, ekspresinya lebih muram dari sebelumnya. Terdengar sangat benar, dia berbicara dengan suara keras. Di Pangeran Tuhan, tentu saja muridnya bersedia memberi kamu formula pil. Mengenai poin prestasi, aku tidak menginginkannya. Aku tidak memiliki keinginan untuk menjadi murid berjubah kuning dengan cara itu. Itu sama sekali bukan gayaku. Bai Xiaon akan menjadi murid berjubah kuning dengan poin prestasi yang dia dapatkan dengan kedua tangannya sendiri. Kultivator perempuan muda yang tampak dingin memandang Bai Xiaon lagi. Beberapa saat yang lalu, tuannya yang menawarkan Tuan Puncak telah benar-benar mengejutkannya. Selama bertahun-tahun sebagai muridnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengarnya begitu murah hati. Tapi kemudian, keterkejutannya hanya terus tumbuh ketika Bai Xiaon menolak tawaran itu. Dia tidak bisa menahan nafas. Belum pernah sebelumnya dia melihat seseorang menolak kesempatan seperti itu. 1 juta poin prestasi adalah jumlah yang sangat besar bagi setiap pembudidaya. Itu adalah jenis tabungan yang kebanyakan orang habiskan untuk membangun siklus 60 tahun penuh. Adapun Tuan Puncak, kalau bukan karena fakta bahwa dia sudah mendengar tentang kejenakaan Bai Xiaon di Sky City, dia juga akan terkejut. Lagi pula, selama bertahun-tahun menjabat sebagai penguasa puncak, dia belum pernah melihat seorang murid pun menolak kesempatan untuk menjadi murid berjubah kuning. Di atas kuil, dia duduk di sana dengan ekspresi aneh di wajahnya, memandang ke samping, di mana berdiri gambar samar seorang wanita muda berjubah putih. Melancoli dan emosi campuran lainnya dapat terlihat di wajahnya saat dia melihat Bai Xiaon. Dia tampak ada di suatu tempat antara ilusi dan jasmani, dan sulit untuk dilihat dengan jelas. Namun, dari cara udara di sekelilingnya terdistorsi dan dipenuhi dengan keretakan, adalah mungkin untuk menentukan bahwa dia memiliki basis budidaya yang mengejutkan, atau memiliki beberapa harta berharga yang sangat kuat. Ketika wanita muda itu tidak bereaksi terhadap pernyataan Bai Xiaon, frustrasi penguasa puncak Sky Quarter meningkat. Yang benar adalah bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan formula obat, juga tidak menginginkannya. Namun, seseorang yang dia tidak berani memprovokasi telah menugasi dia untuk menjaga Bai Xiaon, dan karena itu, dia telah mencari kesempatan untuk memberinya sejumlah besar poin prestasi. Tetapi tanpa alasan yang bagus, bagaimana ia bisa membantu seorang pembudidaya formasi inti? Lagi pula, dia adalah penguasa puncak Sky Quarter, dan meskipun dia bukan dewa, dia setengah langkah ke alam itu, dan Sandra jelas bukan seseorang yang harus dia pedulikan. Namun, di sini Bai Xiaon telah pergi dan menolak tawarannya. Pemimpin puncak mulai merasa sangat frustrasi. Lagi pula, orang yang tidak berani diprovokasi, orang yang telah membuat tuntutannya untuk mulai, berdiri tepat di sampingnya. Itu tidak lain adalah wanita muda berjubah putih. Potong omong kosong, katanya. Mengingat statusku, kamu pikir aku hanya akan mengambil sesuatu darimu. Katakan apa yang kamu inginkan, dan selama itu dalam kekuatan aku akan memenuhi permintaan kamu. Bai Xiaon bukan satu-satunya yang menganga menanggapi kata-kata itu. Kultivator perempuan berwajah dingin tersentak. Pada hari ini, pandangannya tentang tuannya telah berubah. Jelas, dia tidak berusaha berdagang dengan Bai Xiaon. Dia hanya menyerahkan segalanya padanya. Pendukung kuat apa yang dimiliki Bai Xiaon ini? Pikirnya, menatapnya dengan mata lebar, jantungnya berdebar kencang. Terkejut, Bai Xiaon mendongak ke arah kuil yang mempesona di puncak gunung, dan tiba-tiba merasa sedikit gugup. Sesuatu tentang seluruh situasi tampak aneh, seolah-olah penguasa puncak ini tidak akan membiarkannya pergi tanpa memberinya sesuatu. Bahkan, sepertinya menolak tawaran itu akan membuat pria itu marah. Bahkan ketika dia ragu-ragu, pemimpin puncak sekali lagi menuntut agar dia bergegas dan menerima tawaran itu. Bai Xiaon menggertakkan giginya. Dengan mata berbinar-binar, dia memandang ke arah kuil dan berkata, "I Pangeran Tuhan, murid sangat berterima kasih atas niat baikmu. Jika kamu benar-benar ingin memberi aku sesuatu, senior, baik, di Sky City kamu harus menyewa segalanya. Aku benar-benar tidak pernah merasa di rumah. Setelah datang ke sini sendirian, Pak, aku benar-benar berharap bisa memiliki sebidang tanah sendiri, sesuatu yang hanya milik aku. Apa yang kamu pikirkan? Ketika aku menemukan lokasi yang tepat, aku akan membangun rumah kecil-kecil tepat di atasnya." Dengan itu, dia melihat ke arah puncak gunung, antisipasi tertulis di wajahnya. Meskipun dia agak ragu-ragu untuk mengajukan permintaan itu, dia terkejut melihat seberkas cahaya 7 warna langsung terbang keluar dari kuil dan berhenti tepat di depannya dalam bentuk 7 anak. Bendera warna. Distrik Timur, Selatan, dan Pusat terlarang. Tapi silakan dan pilih lahan terbuka di distrik Barat atau Utara. Tanam bendera itu di tanah, dan area 5 km itu akan menjadi milik pribadi kamu. Dengan itu, penguasa puncak Sky Quarter menghela napas lega,
lalu mengirim gelombang cahaya 7 warna untuk mendorong Bai Xiaon dan yang berwajah dingin pembudidaya perempuan pergi. Kultivator perempuan benar-benar terkejut, dan tidak bisa berhenti menatap bendera 7 warna di tangan Bai Xiaon. Bahkan sebagai murid pribadi penguasa puncak, dia tidak pernah menerima perawatan seperti itu, dan dia tidak bisa mencegah matanya bersinar terang. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa tuannya akan memberi Bai Xiaon hadiah milik pribadi? Di Sky City, properti pribadi seluas 5 kilometer sangat mahal sehingga tidak mungkin untuk dibayangkan, namun tuannya telah menyerahkannya tanpa berhenti. Dari apa yang wanita muda itu tahu, Bai Xiaon pasti memiliki pendukung yang sangat kuat. Dia benar-benar memberikannya kepada aku. Bai Xiaon berpikir dengan terengah-engah, memegangi bendera 7 warna di tangannya saat dia didorong 300 meter dari gunung. Ketika dia melihat dari balik bahunya, dia cukup yakin bahwa dia dapat melihat melalui pintu kuil 7 warna, di mana gambar samar seorang wanita muda dapat dilihat. Mustahil untuk tahu persis seperti apa rupanya, dan bahkan pada saat dia melihatnya, dia menghilang. Dengan itu, dia berbalik dan pergi, membawa kecurigaannya. Sesaat kemudian, wanita muda yang baru saja menghilang muncul lagi, kali ini mengenakan kerudung. Lama tidak bertemu, Xiaon. Gumamnya. Sesaat kemudian, angin sepa-sepa mengangkat kerudung sesaat, menampakkan wajah yang sangat indah. Jika Bai Xiaon ada di sana untuk melihatnya, dia akan mengenali wanita muda ini segera. Dia sangat mirip Du Lingfei. Perlahan, senyum menyebar di wajahnya, jenis senyum yang muncul saat bersatu kembali dengan seseorang yang penting, senyum dipenuhi kehangatan dan antisipasi. Chapter 396. Kebingungan dan kebingungan dapat dilihat di mata Bai Xiaon sepanjang jalan keluar dari distrik pelangi. Kultivator perempuan yang dingin yang memimpin jalan tiba-tiba tampak jauh lebih hangat daripada sebelumnya, dan bahkan memandangnya beberapa kali dari sudut matanya untuk mengukurnya. Ketika mereka sampai di portal teleportasi, dia tersenyum dan membungkuk hormat padanya. Saudara Bai, maaf atas kurangnya sopan santun aku sebelumnya. Oh, namaku King Xuan. Kemudian cahaya teleportasi naik di antara mereka. Visi Bai Xiaon berenang, dan gema dari kata-kata wanita muda itu digantikan oleh hiruk-pikuk Sky City. Bai Xiaon merasa hampir seperti sedang bermimpi barusan. Tetapi kemudian dia menarik bendera 7 warna dari tasnya untuk dipegang dan melihatnya, dan matanya mulai bersinar dengan gembira. Aku tidak percaya dia benar-benar memberikannya kepadaku. Gagasan memiliki area pribadi 5 kilometer di Sky City sendiri terasa menggelitik. Namun, dia tidak melupakan kecurigaannya tentang mengapa hal-hal seperti ini terjadi. Melihat kembali ke arah Sky Quarter Rainbow, dia bergumam pada dirinya sendiri, seseorang diam-diam membantu aku. Pemimpin puncak Sky Quarter jelas dipaksa memberi aku hadiah. Kalau tidak, mengapa dia tidak pernah benar-benar mengambil formula pil? Merenung, dia kembali ke distrik utara. Namun, lamunannya tidak bertahan lama. Segera dia menyadari bahwa semua orang di sekitarnya berbicara tentang Azure Dragon Society. Apakah kamu mendengar? Setelah kamu mengkonsumsi pil fantasi jahat itu memberi kamu kerusakan otak permanen. Sadis sekali. Itu tidak hanya memberi kamu kerusakan otak. Jika kamu mengkonsumsi cukup banyak, bakat laten kamu memburuk, dan kamu perlahan-lahan menjadi gila. Aku bahkan mendengar beberapa orang yang meninggal karena mereka. Ada yang lebih buruk. Mereka kecanduan. Setelah kamu mulai mengkonsumsinya, kamu menjadi gila jika kamu mencoba untuk berhenti. Seharusnya aku tahu Azure Dragon Society akan bertanggung jawab atas pil sadi seperti itu. Bos dari Azure Dragon Society lah yang menciptakannya. Hei, apakah kalian ingat pil Ultra Fasting Aid? Dia membuatnya juga. Iblis bejat sekali. Bai Xiaon tidak terlalu senang dengan pembicaraan seperti itu. Meskipun pil KB fantasinya tidak sempurna, itu pastinya tidak akan menyebabkan bahaya permanen, dan aspek positif pil lebih dari sekadar dibuat untuk efek samping. Selain itu, tidak ada yang mati karena mengkonsumsinya. Namun, rumor itu dibuat dengan sangat sempurna, dan pada saat Bai Xiaon tiba di distrik utara, kabar telah menyebar ke distrik lain juga. Berdasarkan permusuhan yang disuarakan terhadap masyarakat Azure Dragon dan bos Azure Dragon, Bai Xiaon tidak dapat membantu tetapi membayangkan apa yang akan terjadi jika seseorang mengenalinya. Yang diperlukan hanyalah seseorang untuk berteriak dan mengidentifikasi dia, dan semua orang di sekitarnya pasti akan menerekamnya. Dia gemetar ketakutan, tetapi untuk memainkannya seaman mungkin, dia berjalan melewati kerumunan sambil mengutuk Azure Dragon Society sekeras mungkin. Setelah bergegas untuk beberapa waktu, dia akhirnya tiba di markas Azure Dragon Society. Setelah kembali, semua orang memberikan salam, tetapi jelas, mereka sangat gugup. Tampaknya di ambang air mata, Suba Ochai berkata, Jipatriar Junior, masyarakat langit-langit yang tak tahu malu telah menyebarkan desas-desus di mana-mana, memfitnah masyarakat Azure Dragon. Banyak orang kami telah meninggalkan keanggotaan mereka.
Situasinya benar-benar di luar kendali. Guru Dewa Diviner berkata, senyum pahit di wajahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka telah berjaga-jaga atas serangan balik, Celestial Sky Society terlalu besar dari sebuah organisasi, dan memiliki koneksi di kota yang jauh lebih dalam daripada Azure Dragon Society. Lemak besar Zhang dan Chen Manyao tampak sangat cemas, dan para pembudidaya Azure Dragon Society lainnya semua berdiri di sana dalam diam bisu. Semua orang jelas menunggu untuk mendengar apa yang sebenarnya terjadi selama perjalanan Bai Xiaon ke distrik pelangi, dan jika ada hal positif yang datang darinya. Jika hasilnya memang positif, maka mereka akan tetap dengan Azure Dragon Society dan menunggu untuk melihat bagaimana perkembangannya. Jika tidak, maka mereka harus mulai mempertimbangkan bagaimana mereka akan bertahan hidup setelah menyinggung masyarakat langit surgawi. Bai Xiaon sangat marah. Bagaimanapun, Celestial Sky Society adalah kelompok yang mulai menjual pil fantasi, dan versi-versi itu dibuat dari asap halusinasi yang dicuri. Sekarang, mereka bertindak jauh untuk menyalahkan Bai Xiaon, yang merupakan penghinaan yang membuatnya marah. Kemudian dia memikirkan kembali bagaimana dia telah diatur dalam situasi dengan pil bantuan ultra puasa, dan kemarahannya mencapai titik di mana dia hampir tidak bisa menahannya. Mata Big Fatty Zhang bersinar dengan cahaya ganas ketika dia berkata, ke-9, masyarakat langit surgawi telah mendorong segalanya terlalu jauh. Mari kita bahas bersama mereka sekali dan untuk semua. Jelas, pengalamannya baru-baru ini meninggalkannya dengan aura yang jauh lebih tajam membunuh dia. Junior Patriarch, Jikata Subao Chai. Aku pikir kita benar-benar perlu bertengkar dengan mereka. Tapi bagaimana kita melakukan itu dengan mempertimbangkan aturan sekte? Tidak ada yang bisa kita lakukan. Guru Dewa Diviner melompat masuk. Dengan pil fantasi dilarang, kita tidak punya cara untuk mencari nafkah. Apa yang harus kita lakukan? Semua pembudidaya lainnya hanya berdiri di samping ketika diskusi berlangsung. Akhirnya, salah satu murid berjubah oranye melangkah maju, menggenggam tangan dan membungkuk pada Bai Xiaon. Bos, apakah ada yang baik datang dari perjalanan kamu ke distrik pelangi? Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang diam dan menatap Bai Xiaon penuh harap. Bai Xiaon mengambil napas dalam-dalam untuk menekan amarahnya, lalu berkata, ya tentu saja ada yang baik dari itu. Tapi kami masih tidak bisa menjual fantasi pills. Keheningan yang memenuhi kata-katanya bahkan lebih dalam dari keheningan dari sebelumnya. Setelah melihat-lihat kelompok itu, dia meminta seseorang untuk membawakannya peta Sky City, lalu berbalik dan berjalan ke kamarnya. Waktu berlalu. Keesokan harinya, lebih banyak pembudidaya meninggalkan Azure Dragon Society. Sehari setelah itu, bahkan lebih banyak yang tersisa. Tren itu berlanjut setiap hari. Pada saat 7 hari penuh berlalu, tekanan terus-menerus dari Celestial Sky Society membuat 90% pembudidaya meninggalkan Azure Dragon Society. Masyarakat Azure Dragon telah meningkat dengan kecepatan eksplosif, dan meskipun orang-orang seperti itu dengan senang hati bergabung dengannya di puncak keberhasilannya, tidak ada dari mereka yang memiliki keinginan untuk tetap bersamanya saat menurun. Organisasi pendukung kelompok itu di distrik-distrik lain di kota itu runtuh, dan klan dan geng yang lebih kecil yang bergabung dengan mereka meninggalkan mereka dan memutuskan semua ikatan. Segala macam rumor berputar-putar di kota, dan Celestial Sky Society mengambil keuntungan dari situasi ini untuk menyerap sebanyak mungkin mantan anggota masyarakat Azure Dragon. Segera, markas Azure Dragon Society hampir sepenuhnya kosong. Sekarang ada kurang dari 1.000 pembudidaya yang tersisa, dan setelah 2 hari berlalu, lebih banyak yang tersisa. Pada hari ke-9, mereka memiliki kurang dari 200 anggota. Masyarakat Azure Dragon yang agung hampir sepenuhnya jatuh hanya dalam 9 hari. Masalah ini mengguncang semua Sky City, dan semakin memperkuat reputasi Celestial Sky Society sebagai yang kuat dan memiliki sumber daya yang mendalam. Dalam beberapa hal, itu bukan kejutan besar. Segala sesuatu tentang Azure Dragon Society didasarkan pada pendapatan luar biasa mereka dari poin prestasi. Tanpa waktu untuk benar-benar tenang, mereka seperti sebuah bangunan kosong yang bisa runtuh ketika dihantam oleh satu gelombang besar atau embusan angin. Hanya sedikit lebih dari 100 pembudidaya yang tertinggal, dan mereka adalah anggota asli, atau sangat sentimental dan loyal. Kali ini, pelindung Bai Xiaon Dao tidak pergi, bahkan Chen Manyao pun tidak. Mereka semua duduk di sekitar gua abadi, menunggu pintu Bai Xiaon terbuka. Selama 9 hari yang berlalu, Bai Xiaon tidak beristirahat. Sebagai gantinya, ia dengan hati-hati mempelajari peta Sky City, meneliti setiap jalan dan gang, mempelajari setiap aspek dengan sangat detail. Itu adalah malam hari ke-9 ketika dia akhirnya muncul. Matanya merah, tetapi dia tampak bersemangat. Meskipun dia sedikit terkejut bahwa hanya beberapa orang yang tersisa di Azure Dragon Society, setelah beberapa saat berpikir, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa. Ketika sisa anggota masyarakat Naga Azur melihatnya tertawa, hati mereka mulai berdebar dengan harapan. Mata bersinar dengan cahaya misterius, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berkata, baiklah,
rekan-rekan Taois. Kemasi barang-barang kamu. Kami bergerak. Perkumpulan Azure Dragon telah jatuh, tapi aku sudah memikirkan nama baru yang akan membawa kita lebih jauh dari sebelumnya. Sambil mengibas lengan bajunya, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, suasana hati para pembudidaya lainnya langsung terangkat. Master God Diviner adalah yang pertama mulai mengepak tasnya, dan tak lama kemudian, seluruh kelompok lebih dari 100 pembudidaya sedang berjalan keluar dari gua abadi. Tujuan mereka bukan di distrik utara, melainkan di distrik barat. Beberapa pembudidaya memperhatikan mereka saat mereka berjalan, dan ketika orang-orang menyadari bahwa mereka adalah masyarakat naga Azur, mereka mulai mengikuti dengan rasa ingin tahu. Semua orang bertanya-tanya kemana sisa-sisa organisasi yang berantakan akan pergi. Bahkan ada beberapa orang yang dikirim oleh Celestial Sky Society untuk mengikuti mereka. Bai Xiaon benar-benar mengabaikan mereka, dan tanpa jeda sedikit pun dia menuju ke daerah di ujung distrik barat. Yang mengejutkan, apa yang ada di sana adalah padang pasir yang luas. Ketika orang-orang menyadari kemana dia menuju, rahang mereka terguncang. Bagaimanapun, di dalam pencuci mulut itu ada kota yang hancur di mana para penggarap Sky City sering pergi untuk melakukan misi penting. Chapter 397. Tidak terlalu jauh ke padang pasir itu sendiri adalah puing-puing hancur sebuah kuil, yang merupakan pintu masuk ke nekropolis yang terbentang di bawah permukaan kota. Necropolis itu besar, hampir setengah ukuran Sky City itu sendiri. Segala macam binatang langka, rumput abadi, dan tanaman roh tumbuh di sana. Itu adalah sumber-sumber daya yang berlimpah bagi para pembudidaya. Reruntuhan Necropolis adalah satu-satunya tempat di mana para murid bisa pergi misi di dalam Sky City itu sendiri. Bahkan, banyak misi sekte mengharuskan murid pergi ke sana. Itu adalah tempat khusus, jauh lebih aman daripada lokasi di luar. Meskipun itu memang reruntuhan Necropolis kuno, itu telah ditempatkan di sana oleh sekte polaritas langit Dao berbintang untuk tujuan yang jelas memungkinkan para murid untuk berlatih. Ada beberapa makhluk dan daerah di reruntuhan yang tidak bisa ditangani oleh murid-murid tertentu sendirian, tetapi mereka sedikit dan jarang. Selain itu, Sky City sendiri dianggap berada di dalam sekte polaritas bintang langit Dao, dan karena itu, banyak murid lebih suka datang ke tempat ini untuk pergi misi. Karena itu, tempat itu cenderung sangat ramai. Tanah itu sendiri sangat berharga, dan tidak ada seorang pun di Sky City selain Celestial Sky Society yang cukup kuat untuk mendirikan toko di sana. Secara umum, mereka membiarkan siapapun masuk, tetapi ketika orang keluar, mereka diharuskan berbagi 30% dari keuntungan apapun yang mereka peroleh di dalam. Entah itu, atau mereka harus menghabiskan sejumlah besar poin jasa untuk mendapatkan medali komando khusus dari Celestial Sky Society yang membiarkan mereka melanjutkan perjalanan tanpa ada pertanyaan. Hanya Celestial Sky Society, dengan latar belakang klan Deva mereka, yang bisa melakukan hal seperti itu. Banyak orang berpikir untuk mencoba mengambil keuntungan serupa dari reruntuhan, tetapi masyarakat langit surgawi tidak akan membiarkan mereka. Lagi pula, Celestial Sky Society telah membayar harga yang sangat besar untuk hak mengambil kendali atas lokasi itu, dan keuntungan yang mereka peroleh lebih dari 50% dari total pendapatan mereka. Dengan keuntungan sebesar ini yang dipertaruhkan, Celestial Sky Society jelas memandang tempat itu sangat penting. Saat Bai Xiaon memimpin kelompoknya yang terdiri lebih dari 100 orang ke padang pasir, semua orang terkejut, termasuk para pembudidaya dari masyarakat langit-langit. Apa yang salah dengan Azure Dragon Society ini? Menurut mereka apa yang akan mereka lakukan di sini? Jangan bilang padaku bahwa mereka ingin pergi ke reruntuhan Necropolis untuk melakukan beberapa misi. Itu tidak terlihat seperti apa yang mereka lakukan. Di luar reruntuhan adalah pos pemeriksaan yang diawaki oleh sejumlah besar pembudidaya masyarakat langit-langit, dan segera setelah mereka melihat Bai Xiaon dan pengikutnya menuju ke arah mereka, ekspresi serius muncul di wajah mereka, dan mereka bangkit berdiri. Ada juga cukup banyak penggarap yang bersiap untuk pergi ke reruntuhan untuk pergi misi. Ketika mereka melihat kelompok besar mendekat, ekspresi penasaran muncul di wajah mereka. Tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Adapun kultivator Azure Dragon Society Bai Xiaon telah membawanya, tidak ada dari mereka yang benar-benar mengerti apa yang terjadi, bahkan Big Fatih Zhang dan pelindung Dao lainnya. Akhirnya, Su Baochai tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "I Patriarch Junior, apa yang kita lakukan di sini?" "Disinilah kita pindah ke..." Bai Xiaon menjawab dengan keras, bahkan tidak peduli untuk melihat ke belakang. Alih-alih, dia hanya terus menatap ke depan saat dia berjalan maju, benar-benar mengabaikan para pembudidaya masyarakat langit-langit. Para pembudidaya itu tidak berani menghalangi jalan Bai Xiaon. Tidak hanya dia seorang kultivator inti emas, yang lebih penting, aturan masyarakat langit-langit menyatakan bahwa siapapun dapat memasuki reruntuhan. Baru setelah pergi mereka harus membayar kepada surga langit masyarakat bagian mereka dari jarahan. Bai Xiaon melewati para pembudidaya masyarakat langit-langit, dan kemudian berhenti di titik sekitar 3.000 meter dari reruntuhan kuil. Setelah melihat-lihat sebentar, dia tampak cukup senang. "Baiklah,
Dia mengumumkan, ya ini rumah baru kita. Master God Diviner mengerjap beberapa kali dan kemudian melirik. Pandangan kosong bisa dilihat di mata Suba Ochai, dan Big Fatty Zhang menatap dengan kaget. Bahkan rahang Chen Manyao telah jatuh. Jika mereka memiliki reaksi seperti itu, ada sedikit kebutuhan bahkan untuk mempertimbangkan bagaimana petani lain dari Azure Dragon Society bereaksi. Mereka hanya bertukar tatapan kosong dan canggung. Ketika para pembudidaya langit surgawi mendengar kata-kata Bai Xiaon, mereka segera tertawa terbahak-bahak. Sangat lucu. Mereka pikir mereka akan tinggal di sini atau apa. Seluruh area ini milik sekte polaritas langit berbintang, bukan siapa-siapa. Apa yang menurut Azure Dragon Society akan mereka lakukan? Mereka bukan satu-satunya yang merasa sulit untuk menahan tawa. Kerumunan yang mengikuti, serta para petani yang berkumpul dalam persiapan memasuki reruntuhan, semua tertawa terbahak-bahak. Aku tahu Azure Dragon Society dikecam baru-baru ini, tapi jangan bilang mereka semua benar-benar gila. Apakah mereka benar-benar berpikir mereka bisa menetap di tempat ini? Bos Azure Dragon adalah pembudidaya formasi inti, tetapi bahkan dia tidak bisa mengambil alih daerah ini selama puncak kekuasaannya. Tempat ini adalah sumber kehidupan masyarakat langit surgawi, dan mereka didukung oleh klan Deva. Jika Azure Dragon Society mencoba menetap di sini, klan itu pasti akan menempatkan mereka di tempat mereka. Saat tawa mengejek mengelilingi mereka, wajah Tuan Dewa Diviner memerah, dan Suba Ochai tampak sangat canggung. Selanjutnya, rasa malu dan kebingungan di mata para pembudidaya Azure Dragon Society semakin dalam. Lemak besar Zhang dan Chen Manyao batuk kering, dan tampaknya ragu-ragu apakah akan mengatakan sesuatu atau tidak. Xiaon. Pada saat itu, Bai Xiaon mengangkat dagunya ke atas dan melambaikan lengan bajunya, menjulurkan lengannya untuk mengungkapkan apa yang tergenggam di tangannya. Bendera kecil, 7 warna, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Seketika, tekanan kuat membebani daerah itu, dan semua tawa berhenti. Adapun Bai Xiaon, dia tampak sangat senang dengan dirinya sendiri ketika dia melemparkan bendera kecil lurus ke tanah di kakinya. Aktifkan! Dia meraung. Seketika bendera kecil itu menembus ke tanah, gemuruh surga, gemuruh yang menghancurkan bumi memenuhi udara, suara seperti dentuman petir. Rumble! Semuanya mulai berguncang dengan keras ketika angin kencang merayap keluar dari bendera kecil itu, menelan seluruh area dan menyebabkan tekanan yang bahkan lebih kuat untuk membebani. Wajah para pelindung Dao berkedip, dan mereka mundur, terengah-engah. Para pembudidaya masyarakat langit-langit, pejalan kaki, dan para peladang yang berharap untuk pergi misi semuanya mulai mundur. Tekanan membebani mereka tampak seperti kekuatan surgawi, yang sumbernya adalah bendera kecil yang baru saja ditikam Bai Xiaon ke tanah. Ketika angin menjerit dan tanah berguncang, rambut Bai Xiaon mencambuknya, dan cahaya 7 warna menyapu, mengisi area 300 meter di sekitar bendera. Namun, hal-hal belum berakhir. Cahaya terus menyebar, dan dalam sekejap mata, telah mengisi 1,5 kilometer. Kemudian 2,5 kilometer. Dan akhirnya, 5 kilometer. Riak 7 warna memenuhi seluruh area itu, sepenuhnya menggantikan pasir gurun yang telah ada sebelumnya. Semuanya berkelap-kelip dengan cahaya yang gemerlap, serta keheningan yang hanya dipecahkan oleh napas para penggarap lainnya di daerah itu. Tetapi kemudian, sebelum ada dari mereka yang bereaksi, tanah mulai bergetar lagi, dan suara gemuruh yang lebih kuat naik ketika riak 7 warna perlahan-lahan bergabung ke tanah. Saat mereka menghilang, tanda penyegelan yang sangat besar menjadi terlihat. Tanda penyegelan yang sangat besar dan tak terhapuskan. Kemudian, kekuatan pengusiran yang kuat muncul, kekuatan yang tak seorang pun di daerah itu mungkin bisa melawan saat melilit mereka dan memindahkan mereka dari daerah 5 kilometer. Semua orang benar-benar terperangah. Itu adalah kekuatan pengusiran yang dibuat formasi mantra Starry Sky Dao Polarity Sect untuk properti pribadi. Advertisements. Itu tidak mungkin. Bagaimana itu bisa menjadi kekuatan pengusiran yang sebenarnya? Surga. Hanya orang yang mendapat persetujuan dari formasi mantra Grand Starry Sky Dao Polarity Sect yang dapat memiliki properti pribadi dengan formasi mantra seperti itu. Bahkan tidak ada 10 lokasi di seluruh Sky City yang merupakan properti pribadi. Aku tidak percaya bos Azure Dragon dapat mengklaim kepemilikan pribadi. Para pembudidaya di sekitarnya merasa seolah-olah penerangan menerjang di pikiran mereka, menimbulkan teriakan keheranan dan ketidakpercayaan. Bahkan orang-orang dari Azure Dragon Society, termasuk pelindung Dao, semua tertegun bisu dengan takjub. Namun, yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa pintu masuk reruntuhan Necropolis terletak di dalam area 5 km itu. Saat teriakan kaget naik, Bai Xiaon berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dan dagunya terangkat tinggi. Tampak sangat senang dengan dirinya sendiri, dia berkata, ahem. Aku akan menyiapkan penginapan kecil di sini, dan aku sudah memikirkan nama untuk itu.
Itu akan disebut Live Forever Tavern. Semuanya, jangan ragu untuk memasuki Necropolis seperti sebelumnya. Namun, karena tempat ini adalah rumah aku, sebelum masuk, aku meminta kamu menikmati secangkir teh roh. Setelah melakukannya, kamu dianggap sebagai teman. Kemudian dia berdehem, tersenyum lebar, dan melanjutkan, jangan khawatir, secangkir teh roh sangat murah. Selain itu, ketika datang kejarahan dari dalam Necropolis, aku akan menagih jauh lebih sedikit daripada Celestial Sky Society. Hanya 10%. Orang-orang dari Celestial Sky Society merasakan hati mereka melonjak karena terkejut. Kontrol pintu masuk ke reruntuhan baru saja diambil dengan kejam dari kendali mereka. Adapun semua pembudidaya lainnya, mata mereka mulai bersinar terang. Celestial Sky Society telah dibebankan 30%. Jadi jelas, Azure Dragon Society melakukan segala yang mereka bisa untuk membuat masa senang. Chapter 398. Segera setelah Bai Xiaon mengambil bendera 7 warna yang diberikan kepadanya oleh penguasa puncak Sky Quarter dan menusuknya ke tanah di gurun itu, segala sesuatu di daerah 5 km di sekitarnya menjadi milik pribadinya. Masalah itu langsung menyebabkan keributan besar di Sky City. Berita itu menyebar seperti api, sampai semua orang di seluruh kota berbicara tentang masalah ini dengan nada sangat terkejut dan tidak percaya. Milik perseorangan. Bagaimana? Bagaimana itu mungkin? Ada kurang dari 10 tempat di seluruh Sky City yang dianggap sebagai properti pribadi, dan mereka hanya diberikan sebagai hadiah bagi orang-orang yang melakukan layanan berjasa luar biasa untuk Sky Quarter Rainbow. Masyarakat Azure Dragon jelas memiliki beberapa pendukung kuat. Itu yang aku katakan. Semua orang bertanya-tanya mengapa masyarakat Azure Dragon berani menantang masyarakat langit surgawi, dan sekarang kita tahu. The Boss Azure Dragon sangat misterius dan tak terduga. Tidak akan mengejutkan jika dia memiliki dewa di sisinya. Bahkan ketika berita menyebar di kota, berita itu dibawa ke kepemimpinan Celestial Sky Society, yang bereaksi dengan ekspresi kaget-kaget. Mereka telah bekerja keras untuk bertarung melawan Azure Dragon Society baik secara fisik maupun dalam hal kecerdasan. Sekarang, Bai Xiaon telah melepaskan serangan balasan yang mematikan. Tepat ketika dia tampaknya telah dikalahkan tanpa kemungkinan pemulihan, dia membalikan segalanya. Celestial Sky Society tidak bisa menerima situasinya. Properti pribadi. Teriakan tak terhitung yang mengejutkan memenuhi masyarakat langit surgawi, dan banyak anggota dipenuhi dengan kepahitan dan keraguan. Dalam momen singkat, pendapat semua orang tentang Azure Dragon Society telah sepenuhnya berubah. Lagi pula, mereka sekarang mengendalikan satu-satunya pintu masuk ke reruntuhan Necropolis. Adapun semua orang yang baru-baru ini meninggalkan Azure Dragon Society, hati mereka membengkak dengan penyesalan. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai situasi ini. Azure Dragon Society tidak lagi merekrut, dan menolak orang yang mengambil inisiatif untuk mengajukan keanggotaan. Tidak butuh waktu lama sebelum itu, di sana di gurun di distrik barat kota, tepat di sebelah pintu masuk reruntuhan Necropolis, sebuah kedai minuman didirikan oleh lebih dari 100 anggota masyarakat Naga Azure. Itu adalah sebuah kedai besar yang terdiri dari beberapa struktur, dan bahkan memiliki tempat duduk terbuka di bawah banyak pavilion tenda. Lebih dari 100 anggota masyarakat Naga Azure menjadi pelayan yang berspesialisasi dalam penjualan teh roh. Orang-orang yang ingin memasuki reruntuhan Necropolis tidak dapat melakukannya dengan medali perintah masyarakat langit-langit. Sebaliknya, mereka harus membeli secangkir teh. Hanya butuh beberapa hari untuk membangun kedai minuman, dan kemudian terbuka untuk bisnis. Tentu saja, Sky City adalah anak perusahaan dari Sky Quarter Rainbow, namun tidak ada satupun suara yang terdengar dari sana mengenai masalah ini. Rupanya, tidak ada seorang pun di Pelangi yang peduli tentang apa yang terjadi, dan hal itu dengan sendirinya sangat jelas. Itu juga memicu spekulasi lebih lanjut tentang latar belakang misterius bos Azure Dragon. Waktu berlalu, dan Celestial Sky Society terpaksa berurusan dengan situasi itu. Segera, jumlah orang yang memasuki reruntuhan kembali ke tingkat normal, dan tak lama, fakta bahwa Azure Dragon Society hanya mengumpulkan 10% dari keuntungan memastikan bahwa semakin banyak pembudidaya memilih lokasi itu untuk pergi misi. Akhirnya, lebih dari 100.000 murid memasuki reruntuhan setiap hari. Mempertimbangkan volume pelanggan, tidak mengherankan jika Azure Dragon Society sangat sibuk. Segera, tempat duduk pavilion luar tidak dapat menampung orang banyak, dan mereka harus mendirikan lebih banyak lagi pavilion. Dalam hal keuntungan poin, ketika Bai Xiaon memeriksanya, dia tersentak. Mereka mendapat untung jauh lebih banyak daripada ketika mereka menjual fantasy pills sehingga itu hanya menakutkan. Celestial Sky Society pasti kaya raya, dikatanya, menelan ludah. Di sebelahnya, Big Fatty Zhang melihat laporan poin prestasi, matanya bersinar saat ia juga mengecam Celestial Sky Society. Tidak ada yang secara pribadi menyimpan keuntungan poin prestasi. Mereka dikumpulkan dalam medali perintah milik organisasi secara keseluruhan. Dengan begitu, jutaan poin prestasi tidak akan secara tidak sengaja memaksa siapapun untuk naik ke posisi murid berjubah kuning jika mereka tidak mau.
Bahkan, Bai Xiaon sebenarnya sangat khawatir bahwa suatu hari dia mungkin secara tidak sengaja mendapatkan dirinya dipromosikan menjadi murid berjubah kuning. Jika itu terjadi, dia mungkin akan menangis sampai mati. Karena itu, dia sangat berhati-hati untuk tidak memiliki lebih dari beberapa ratus ribu poin prestasi pada dirinya pada waktu tertentu. Sebagian besar poin prestasi disimpan di medali perintah bersama Azure Dragon Society. Beberapa hari berlalu, dan kedai minuman itu terus meledak dalam popularitas. Sedangkan untuk Celestial Sky Society, pendapatan mereka berkurang. Mereka telah kehilangan pil fantasi, dan mereka kehilangan kendali atas reruntuhan. Setelah banyak perdebatan, mereka akhirnya mengirim orang untuk mencoba membuat kesepakatan dengan Azure Dragon Society. Bai Xiaon meminta Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai menangani negosiasi. Secara alami, Azure Dragon Society tidak setuju dengan kompromi apapun, dan akhirnya hanya mengusir para pembudidaya masyarakat langit-langit. Bai Xiaon merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, Sky City benar-benar merasa seperti rumah, dan bagiannya dari keuntungan poin prestasi sangat memuaskan. Ah, sekarang ini hidup, pikirnya, berdiri di balkon di bar, memandang semua keramaian dan hiruk-pikuk. Yang lebih menyenangkan bagi Bai Xiaon adalah karena kemajuan kultivasinya baru-baru ini, ia telah mencapai titik terobosan yang akan segera terjadi. Dari apa yang bisa dia katakan, itu hanya akan beberapa hari sebelum dia mencapai tahap pertengahan Gold Core. Oleh karena itu, ia mengesampingkan masalah eksternal dan pergi ke meditasi terpencil di ruang rahasia di kedai minuman, berharap untuk mencapai terobosan itu secepat mungkin. Sesi meditasi terpencil itu berlangsung selama sebulan. Pada saat itu, mata Bai Xiaon tersentak terbuka, dan cahaya biru terang dapat terlihat pada murid-muridnya. Pada saat yang sama, aliran intens ki dingin mengalir keluar darinya. Ki dingin itu segera memenuhi seluruh area, menyebabkan suhu di dalam ruangan turun dengan cepat. Suara retakan bisa terdengar ketika es mulai menutupi dinding, langit-langit, dan atap. Akolites yang frigid dapat membentuk bayangan yang sangat dingin dan melepaskan keajaiban dingin yang sangat dingin. Sedangkan untuk Frigid Adepts, mereka dapat membekukan segalanya di area 3000 meter. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Seketika, tangannya berubah sejernih kristal, memungkinkan untuk melihat darah mengalir melalui pembuluh darah di bawah kulitnya. Rupanya, hawa dingin di kamar itu tidak memengaruhinya sama sekali. Saatnya menerobos, katanya. Bangkit berdiri, dia melesat keluar dari ruang rahasia, dan sebelum ada yang bisa mendeteksi jalannya, dia pergi dari kedai minuman. Dia menjadi seberkas cahaya, menembak di udara untuk muncul di lokasi yang jauh di padang pasir. Itu adalah daerah terpencil tanpa tanda-tanda kehidupan apapun, dan jelas tidak ada pembudidaya dari Sky City. Hanya sedikit orang yang akan datang ke tempat yang jauh seperti ini. Itu adalah tempat yang panas terik, meskipun begitu dekat dengan sungai Heavenspan dan laut Heavenspan, ini masih berupa gurun, dan suhunya sangat tinggi sehingga membuat udara terdistorsi, sehingga sulit untuk melihat sesuatu dengan jelas. Saat Bai Xiaon berdiri di sana, cahaya biru di matanya tumbuh lebih kuat. Setelah melihat sekeliling untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada yang hadir, dia tiba-tiba menutup matanya, di mana ledakan ki dingin yang intens menyebar untuk memenuhi area 300 meter di sekitarnya. Seketika, panas terik dari padang pasir benar-benar dinetralkan, dan tanah bahkan membeku. Bahkan, karena penjajaran mendadak panas dan dingin, suara gemuruh menggemuruh memenuhi udara. Namun, hal-hal belum berakhir. Bai Xiaon merotasi basis budidayanya, dan ketika kekuatan Frigid Skull Will Evolving Incantation meletus, dia melakukan gerakan mantra dua tangan, menyebabkan area dingin seluas 300 meter meluas dengan cepat. Rumble. 600 meter. 900 meter. 1500 meter. Namun, prosesnya belum berakhir. Rambut Bai Xiaon mencambuk sekelilingnya, dan meskipun matanya tertutup, itu tidak bisa menghentikan cahaya biru dari melewati kelopak matanya dan menyebar ke segala arah. Kedua tangannya sama tembusnya dengan kristal, membuatnya tampak seolah-olah terbuat dari es. Luas ki yang dingin segera mencapai 2100 meter, dan bunyi retakan berlanjut ketika panas padang pasir diusir. Ki yang dingin meletus, menyebar hingga 2700 meter. 2760 meter. 2850 meter. 2940 meter. Dalam waktu beberapa saat, ki yang dingin telah mengisi area seluas 2997 meter. Hanya tinggal 3 meter. 3 meter ke level Frigid Adept. Adept Frigid. Bai Xiaon meraung saat matanya tersentak terbuka. Suara gemuruh intens menggema keluar dari basis budidayanya saat ki dingin di Heavendao Gold Core-nya terus berkembang. Pada saat itu, area yang ditutupi oleh ki dinginnya mencapai 3000 meter. Dinginnya rasa dingin di daerah itu sedemikian rupa sehingga tanah benar-benar membeku, mengubah daerah itu menjadi dunia es yang membeku. Pada saat itu,
Heavendow Gold Core milik Bai Xiaon menerobos dari tahap awal ke tahap pertengahan Gold Core. Secara bersamaan, aura surga Dao menyebar ke segala arah. Di luar area seluas 3.000 meter itu, gurun sama panasnya seperti biasa. Namun, karena kehadiran hawa dingin yang hebat di sebelahnya, bahkan udaranya mulai pecah. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Mata Bai Xiaon dipenuhi dengan kegembiraan, dan kemudian berkedip, menyebabkan banyak proyeksi ilusi muncul dalam area 3.000 meter, yang semuanya tampak persis seperti Bai Xiaon. Ini tidak lain adalah bayangannya yang dingin. Tiba-tiba, dia bertukar tempat dengan salah satu dari mereka. Tidak ada kecepatan yang terlibat, karena itu seperti teleportasi. Jika ada orang di sana untuk melihat begitu banyak versi Bai Xiaon, mereka pasti akan kaget. Beberapa saat kemudian, banyak bayangan dingin menyatu, mengungkapkan bentuk sejati Bai Xiaon. Melambaikan lengan bajunya, dia mengusir daerah dingin, membiarkan panas menyapu kembali. Prahara yang dihasilkan mengirim rambutnya mencambuk saat dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Chapter 399. Jika ada orang di sana untuk melihat apa yang terjadi, mereka akan sangat terguncang. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh pembudidaya inti formasi biasa, atau bahkan terpilih atas generasi. Lebih jauh lagi, ini adalah sumber sungai Starry Sky Dao Polarity Sect, yang terpilih jauh melampaui mereka yang di jangkauan bawah atau tengah. Namun, apa yang Bai Xiaon lakukan saat ini akan mengejutkan semua terpilih. Dan kekuatan dari sekolah mantra Will Evolving Frigid School hanya mengungkapkan potensinya. Ini hanya level Frigid Adept. Ketika aku mencapai tingkat Master Frigid. Mata Bai Xiaon bersinar dengan antisipasi saat dia memikirkan kembali deskripsi teknik. Frigid Masters dapat membuat domain dingin seluas 30.000 meter dengan klon yang sebenarnya. Ini hanya bayangan dingin, bukan klon sejati. Pada titik ini, dia tidak bisa membantu tetapi berpikir tentang tingkat Paragon Frigid. Paragon Frigid bahkan dapat membekukan bagian dari sungai Heavenspan. Tangan Bai Xiaon mengepal menjadi tinju, dan antisipasi di matanya bersinar kuat dan cerah. Namun, sesi kultivasi ini belum berakhir, dan terobosannya tidak akan terbatas pada Frigid School Will Evolving Incantation. Waktunya telah tiba untuk otot-otot abadinya. Selanjutnya, dia melihat ke bawah ke kaki kirinya, otot-otot yang sekarang telah disempurnakan hingga selesai, menjadikan kakinya bagian terkuat dari seluruh tubuhnya sejauh ini, dan juga yang paling tangguh. Dengan mata berkilauan, dia mengangkat kaki kirinya ke atas dan kemudian menginjaknya kembali ke tanah, memicu gerakan dengan semua kekuatan otot-otot mautnya. Bahkan sebelum kaki benar-benar melakukan kontak, tanah mulai bergetar, mengirimkan pasir yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara. Namun, Bai Xiaon tidak puas. Pada saat kakinya melakukan kontak dengan tanah, matanya berkedip, dan dia berkata, "Yi-Hex abadi." Celah yang tak terhitung jumlahnya meliuk ke segala arah, menciptakan sesuatu seperti mantra pembatas alami. Dalam sekejap itu, segala sesuatu di daerah itu secara bersamaan disegel di tempat dan kemudian dihancurkan. Daerah di sekitar Bai Xiaon mulai runtuh, mengirimkan sejumlah besar debu terbang ke udara. Kedengarannya seperti guntur teredam bergema ke segala arah, bahkan mencapai bagian Sky City yang berpenghuni. Bai Xiaon menjerit saat jatuh ke bawah melalui debu dan pasir yang berterbangan. Kemudian, beberapa saat kemudian, ketika debu mengendap, dia bisa dilihat di dasar kawah besar selebar 300 meter. Menutupi kawah adalah benang emas yang saling bertautan yang tak terhitung jumlahnya, yang tidak lain adalah manifestasi dari kemampuan ilahi yang datang setelah pegangan perusak tenggorokan dan bash pengocok gunung, Hex abadi. Itu bisa menyegel apa saja. Di bagian bawah kawah, Bai Xiaon yang tertutup debu berjuang kembali ke kakinya, tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Dia telah lupa bahwa dia berada di padang pasir, dan bahwa hanya ada pasir dan kotoran di bawah kakinya. Tiba-tiba jatuh dan berakhir di tanah tepat pada saat kemenangan jelas kehilangan muka. Tetapi setelah memanjat keluar dari kawah dan memastikan bahwa tidak ada yang berada di area untuk melihatnya, dia menghela napas lega. Kemudian dia menenangkan diri sejenak sebelum berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah kedai. Beberapa saat setelah dia pergi, para kultivator dari Sky City tiba untuk melihat apa yang menyebabkan keributan. Ketika mereka melihat kawah selebar 300 meter, mereka semua kaget. Gurun ini diletakkan di sini oleh sekte polaritas langit berbintang, bukan? Tidak ada kekuatan biasa yang bisa menyebabkan kerusakan seperti ini di sini. Aku tidak percaya seseorang benar-benar berhasil menciptakan kawah seperti ini. Mungkinkah salah satu terpilih-terpilih di Starry Sky Dao Polarity Superstars datang ke sini untuk melakukan pelatihan? Bahkan pembudidaya inti formasi tidak bisa melakukan sesuatu seperti itu. Pasti seseorang dari 1000 teratas di Starry Sky Dao Polarity Superstars. Ketika subjek Starry Sky Dao Polarity Superstars muncul, ekspresi iri terlihat di wajah semua pembudidaya yang hadir. Starry Sky Dao Polarity Superstars sangat penting dalam sekte polaritas Starry Sky Dao.
Mereka adalah kelompok elit pembudidaya di bawah tahap Naschen Soul yang diberi peringkat sesuai dengan kekuatan dan kemampuan. Siapapun yang ada di daftar itu bisa sendirian mengguncang dunia budidaya timur. Bahkan ketika diskusi tentang masalah itu berlangsung, seberkas cahaya muncul dari kejauhan. Di dalamnya ada seorang pemuda tampan. Dia tampak lelah dan lelah bepergian, tetapi matanya bersinar cerah. Dan yang mengejutkan, basis budidayanya berada selangkah di luar lingkaran besar yayasan pendirian, dia berada di tahap kuasikor. Pandangan sekilas padanya akan mengkonfirmasi bahwa dengan hanya mengkristal laut spiritualnya, ia akan melangkah ke formasi inti. Meskipun selalu ada kemungkinan kegagalan, mengingat fluktuasi yang terjadi pada dirinya, yang tampaknya tidak mungkin dalam kasusnya. Ada juga aura pembunuh di sekitar pemuda yang, ketika ditambah dengan bekas luka di wajahnya, membuatnya tampak agak tidak bisa didekati. Dia tak lain adalah Song Kue. Kembali ketika dia berpisah dengan Bai Xiaon, dia segera pergi keluar sekte untuk mulai bekerja pada misi. Banyak dari mereka. Hampir setahun berlalu, dan dia telah menghadapi banyak situasi yang berpotensi fatal. Namun, dia telah melakukan semua untuk menyelesaikan sebagian besar misinya, dan hanya memiliki beberapa lagi, semua di dalam reruntuhan Necropolis. Setelah menyelesaikan misi itu, ia akan memiliki penghematan puluhan ribu poin prestasi. Ketika dia melewati daerah itu, dia melihat kawah, dan tidak bisa berhenti untuk melihatnya. Siapapun yang membuat kawah ini pasti benar-benar luar biasa. Suatu hari, aku akan menjadi luar biasa. Para pembudidaya lain menatapnya dengan waspada. Lagi pula, sinar berbahaya di matanya, auranya yang membunuh, dan udara yang umumnya menyeramkan membuatnya tampak seperti tipe orang yang tidak berani diprovokasi oleh siapapun. Dia tampak seperti orang yang menjalani kehidupan yang dikelilingi oleh kematian. Ketika Song Kue memperhatikan ekspresi ketakutan di mata mereka, dia diam-diam senang, dan bahkan sedikit bangga. Dia merasa seolah-olah dia telah menjadi orang baru di tahun terakhir ini, dan telah menjadi jauh lebih kuat. Dari apa yang dia tahu, dia hampir saja menjadi murid berjubah kuning. Aku tidak akan terkejut jika mereka yang kalah sudah mati kelaparan sekarang. HMPH. Di dalam kesombongannya, dia tidak bisa menahan diri untuk merenungkan bahwa Tuan Dewa Diviner, Suba Ochai, dan Big Fatty Zhang semuanya sama sekali tidak berguna. Hanya Chen Manyao yang memiliki sedikit potensi. Tentu saja, hanya memikirkan Bai Xiaon menyebabkan Song Kue menggertakkan giginya. Bai Xiaon telah menghancurkannya untuk pertama kalinya di Jurang Pedang Jatuh, mencuri kesempatannya untuk mencapai pendirian Yayasan Heaven Dao. Dan itu adalah sumber kegelisahan yang terus-menerus, sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan selama sisa hidupnya. Dan kemudian ada semua hal yang terjadi di sekte aliran darah, yang hampir membuatnya gila. Bahkan bagaimana hal-hal bermain di sekte penangkal sungai hampir tak tertahankan. Bai Xiaon, kamu membodohi aku di Valen Sword Abyss, 2 kali lebih buruk di sekte aliran darah, dan 3 kali lebih buruk di sekte penangkal sungai. Kamu tidak pernah tutup mulut tentang QR ini dan QR itu. Kamu hanya menunggu sampai aku menjadi murid berjubah kuning, maka aku akan membodohi kamu 10 kali lebih buruk daripada yang pernah kamu lakukan kepada aku. Saat ia berbicara, matanya mulai bersinar bahkan lebih terang dari sebelumnya. Dia benar-benar dan sangat yakin bahwa dia bisa melakukan persis seperti yang dia rencanakan. The Starry Sky Dao Polaritas Sekte adalah tanah nasib baik bagi aku. Sebelum datang ke sini, Patriark Klan mengatakan kepadaku bahwa dia memiliki keyakinan penuh bahwa aku akan menjadi pembudidaya jiwa Naschen di sini. Melihat ke bawah, dia mengetuk tasnya memegang untuk menghasilkan medali perintah biru. Itu tidak besar, tetapi sangat signifikan. Sebelumnya, ketika dia berada di luar sekte dalam sebuah misi, dia bertemu seorang kultivator lain dari Sky City yang menjualnya kepadanya dengan harga yang lumayan. Itu tidak lain adalah medali perintah yang bisa digunakan untuk memasuki reruntuhan Necropolis yang dijalankan oleh Celestial Sky Society. Apakah aku mendapatkan poin prestasi yang cukup untuk menjadi murid berjubah kuning akan tergantung pada bagaimana keadaan di reruntuhan ini. Mudah-mudahan, aku akan keluar dengan cukup untuk mendapatkan promosi aku, dan kemudian aku bisa naik ke distrik pelangi. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, matanya mulai menyala dengan semangat dan antisipasi. Pertama, aku akan pergi mencari reruntuhan sedikit. Lalu aku akan pergi membuat beberapa persiapan khusus untuk menyelesaikan misi. Sambil tersenyum, dia meluncur ke arah pintu masuk Necropolis. Tak lama, dia mendekati lokasi, yang ketika dia melihat sebuah kedai yang agak besar yang telah didirikan di sekitarnya. Dia juga melihat area tempat duduk di luar dengan pavilion tenda, dan pembudidaya sibuk mengenakan pakaian putih yang membuat mereka terlihat seperti pelayan. Banyak murid biasa lainnya juga terlihat keluar masuk reruntuhan. Ya, mereka tentu layak dikenal sebagai organisasi top di Sky City. Hanya Celestial Sky Society dengan pendukung klan Deva mereka yang dapat membangun sebuah kedai minuman seperti ini. Dia menghela nafas, matanya berkilau iri ketika dia berpikir tentang berapa banyak pendapatan yang harus dihasilkan oleh masyarakat langit-langit dengan mengendalikan daerah tersebut. Sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu.
Aku yakin mereka menghasilkan lebih banyak dalam sehari daripada yang bisa kuhemat dalam setahun. Dia telah menghabiskan seluruh tahun terakhir di luar sekte mengerjakan misi, dan dengan demikian tidak tahu apa yang terjadi di kota selama waktu itu. Sambil mendesah dengan rasa iri, dia menghasilkan medali Celestial Sky Society dan menuju kedai minuman. Chapter 400. Reruntuhan kuil itu sangat berbeda dari sisa gurun. Tepat di tengah-tengah mereka, sebuah pintu besar bisa terlihat, yang merupakan pintu masuk yang mengarah ke nekropolis. Di sebelah reruntuhan dan pintu adalah kedai Azure Dragon Society, dan paviliun yang ramai dipenuhi dengan banyak pembudidaya. Beberapa dari mereka menghitung pendapatan mereka dari dalam nekropolis, yang lain menghabiskan cangkir teh roh mereka sebelum menuju ke dalam. Peraturannya sebenarnya sedikit berbeda dari ketika Celestial Sky Society mengelola daerah tersebut. Meskipun Azure Dragon Society hanya mengumpulkan 10% dari keuntungan, mereka juga mengharuskan siapapun yang memasuki nekropolis membeli secangkir teh roh 10 poin terlebih dahulu. Bahkan dengan aturan baru itu, mereka jauh lebih baik daripada Celestial Sky Society, membuat para penggarap Sky City sangat senang. Tentu saja, tidak ada yang dapat menyebabkan mereka lupa bahwa mereka berada di properti pribadi, yang mengancam dalam dan dari dirinya sendiri. Selain itu, banyak rumor yang menakutkan telah menyebar tentang bos Azure Dragon, dan tidak ada yang berani melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. Ketika keramaian dan hiruk-pikuk berlanjut di paviliun, Song Kue mendekat dengan ekspresi dingin di wajahnya dan aura pembunuhannya bergolak. Begitulah cara dia terbiasa membawa dirinya sendiri di luar sekte. Secara umum, itu membuatnya jauh lebih mudah untuk menangani masalah ketika dia tampak mengintimidasi. Song Kue tidak punya rencana apapun untuk memasuki salah satu paviliun, dan sebaliknya langsung menuju ke arah runtuhan dengan maksud melakukan beberapa pengintaian. Namun, salah satu pembudidaya Azure Dragon Society muda memperhatikan bahwa ia berencana untuk memotong paviliun, dan dengan cepat bergegas. Menggenggam tangan dan tersenyum, dia dengan sopan berkata, halo, rekan Daois, aku ingin mengundang kamu untuk datang dan membeli secangkir teh roh." Cara sopan yang memperlakukan para petani Azure Dragon Society adalah akibat dari aturan yang diberlakukan oleh Chen Manyao. Lagi pula, keberadaan mereka di sini sudah menjadi sasaran kecemburuan, dan meskipun telah menurunkan harga, mereka masih perlu memperlakukan pelanggan dengan sopan. Pada saat yang sama, jika ada yang datang yang tidak menunjukkan mereka dengan hormat, Azure Dragon Society akan memastikan mereka mengetahui bahwa pembuat onar tidak disambut. "Teh roh," kata Song Kue, terkejut. "Aku tidak membeli teh roh." Meskipun dia tidak senang, ketika dia berpikir tentang betapa kuatnya masyarakat langit surgawi di kota, dia menekan kejengkelannya dan melontarkan medali perintah. "Lihat itu. Aku punya medali perintah." Nada suaranya langsung menarik perhatian beberapa pembudidaya lain di daerah itu, yang memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Pria muda dari Azure Dragon Society sepertinya tidak tersinggung, dan senyum itu tidak pernah meninggalkan wajahnya. Setelah mengambil alih lokasi, Azure Dragon Society telah bertemu orang lain seperti ini yang tidak tahu tentang perubahan pengaturan. Menggenggam tangan lagi, pria muda itu menawarkan penjelasan yang baik. "Aku sangat menyesal, rekan Daoist, tetapi medali perintah kamu berasal dari Celestial Sky Society, dan mereka tidak beroperasi lagi di lokasi ini. Kami adalah Azure Dragon Society, dan segala sesuatunya bekerja secara berbeda di bawah kendali kami." Dengan itu, pemuda itu dengan sabar menjelaskan aturan, dan ketika dia melakukannya, ekspresi Song Kue berubah beberapa kali. Dia telah menghabiskan banyak uang untuk medali komando itu, semuanya untuk tujuan menghindari biaya 30% yang dibebankan oleh Celestial Sky Society. Sekarang dia diberitahu bahwa medali perintah tidak berguna, Song Kue tidak kurang dari terperangah. "Bagaimana ini mungkin?" kata Song Kue. "The Celestial Sky Society sangat kuat, kalian." Song Kue mulai cemas. Jika memang benar bahwa medali perintah tidak berguna, itu akan menjadi pukulan besar bagi rencananya untuk dipromosikan menjadi murid berjubah kuning. Pada titik ini, aura pembunuh Song Kue berdenyut berbahaya. Dia sudah memiliki temperamen pendek, dan dalam kegelisahannya, kata-katanya mulai berubah tajam. "Kalian tidak bisa melakukan ini. Medali perintah ini sangat mahal." Para pembudidaya di daerah itu mulai menjauh, jelas terhibur dengan adegan yang sedang diputar. Bahkan ada beberapa penggarap di kerumunan yang diam-diam bekerja untuk masyarakat langit surgawi, dan bergabung untuk mengipasi api. Perkumpulan Azure Dragon sebaiknya menjelaskan ini. "Ya, itu benar. Aku membeli jenis medali perintah yang sama dengan harga yang sangat murah. Jangan bilang itu sama sekali tidak berguna sekarang." Ekspresi wajah pemuda itu dari Azure Dragon Society tiba-tiba berubah suram. Mendengus dingin, dia berkata, keluar dari sini. Jika kamu menyebabkan masalah lagi, jangan salahkan Azure Dragon Society karena tidak sopan." Song Kue baru saja menghadapi tahun bahaya yang mematikan, dan niat membunuhnya bisa meletus pada provokasi sekecil apapun.
Mata berkedip dengan cahaya dingin, dia melepaskan kekuatan basis budidaya kuasikornya, menyebabkan angin kencang menyerbu daerah saat dia mengambil langkah ke depan. Pria muda dari Azure Dragon Society tampak terkejut, dan teriakan takjub naik di daerah itu. Dari tampilan, keributan besar akan pecah. Namun, pada saat itu, seseorang berbicara dengan suara bingung. Song Kue, Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai baru saja lewat, dan ketika mereka melihat ke arah untuk melihat Song Kue, rahang mereka jatuh. Song Kue penuh dengan aura pembunuh, tetapi ketika dia melihat Tuan Dewa Diviner dan Su Baochai, itu berubah menjadi ekspresi keheranan. Itu terutama terjadi karena cahaya sehat yang mereka miliki, dan cara semua pembudidaya Azure Dragon Society di daerah itu memandang mereka dengan ekspresi hormat penuh hormat. Kalian berdua. Sesuatu terasa aneh bagi Song Kue, tetapi sebelum dia bisa bereaksi lebih jauh, Bai Xiaon, yang telah mendengar keributan dan meluangkan waktu untuk meluruskan jubahnya sebelum melangkah keluar, memindai area dengan akal ilahi. Setelah melihat Song Kue, dia mengerjap beberapa kali, dan kemudian tersenyum lebar dan bergegas keluar. Saat dia muncul di tempat terbuka, banyak pembudidaya Azure Dragon Society menatapnya dengan ekspresi hormat saat mereka berlutut untuk bersujud. Salam, bos. Reaksi para pembudidaya Azure Dragon Society menyebabkan keributan di kerumunan. Ketika orang-orang melihat ke atas dan melihat Bai Xiaon, mereka tersentak dan bergegas untuk menggenggam tangan dan menundukkan kepala. Advertisements. Salam, bos Azure Dragon. Hanya butuh beberapa saat bagi semua orang di semua paviliun untuk bergabung. Adapun Song Kue, dia memandang Bai Xiaon, tercengang, pikirannya berputar dan matanya benar-benar kosong. Lebih bodoh. Bai Xiaon menangis, ekspresi penuh kasih di wajahnya saat dia bergegas. Kamu akhirnya muncul. Bagaimana kamu mendapatkan diri kamu dalam situasi yang begitu buruk, Kuer? Maksudku, kupikir aku punya yang buruk, tapi jelas, kamu jauh lebih buruk daripada aku. Ketika orang-orang mendengar kata-kata Bai Xiaon, lebih banyak terengah-engah dapat didengar, dan kemudian orang-orang memandang Song Kue dengan pandangan iri. Menimbang bahwa bos dari Azure Dragon Society memanggil kultivator ini sebagai Kuer, itu menegaskan bahwa mereka berdua memiliki hubungan yang sangat dekat. Jelas, Kuer ini adalah generasi di bawah bos Azure Dragon ketika datang ke peringkat keluarga. Wajah Song Kue seputih selembar kain, dan pikirannya terpukul oleh tsunami yang takjub. Dia tiba-tiba merasa seolah seluruh dunia telah terbalik. Di sini Bai Xiaon, berkilauan dengan cahaya harta magis, banyak liontin batu giok menggantung di sekujur tubuhnya. Bahkan dalam sekejap, jelas bahwa dia harus mengenakan ornamen bernilai lebih dari 1 juta poin. Selain itu, ia diapit oleh lebih dari selusin pelayan boneka, yang masing-masing memiliki makhluk roh yang dirantai dengannya. Nilai gabungan mereka harus dalam jutaan poin prestasi. Song Kue telah menghabiskan sepanjang tahun pahit makan dengan hemat dan mempertaruhkan nyawanya untuk mencapai ambang batas menjadi murid berjubah kuning. Sekarang, dia merasa seperti akan jatuh berkeping-keping secara mental. Kamu adalah bos Azure Dragon. Dia tergagap. Dia merasa penglihatannya sedang berenang, seolah-olah ketidakpercayaan terhadap situasi itu lebih dari yang bisa dia proses. Ketika itu terjadi, Big Fatty Zhang dan Chen Manyao mendekat. Song Kue merobek visinya dari Bai Xiaon untuk melihat mereka, dan ketika dia melihat pakaian yang mereka kenakan, tiba-tiba dia mendapat firasat yang sangat buruk. Kalian. Su Baochai berdeham dan menatap Song Kue dengan ekspresi kasihan. Song Kue, kami memiliki tempat ini. Patriark Junior membangun masyarakat Azure Dragon menjadi seperti sekarang ini, dan kedai ini milik kita. Seluruh area ini adalah milik pribadi Patriarki Junior. Medali perintah kamu benar-benar tidak ada gunanya di sini. Tetapi mengingat bahwa kamu adalah keponakan Patriarki Junior, maka kita semua berada di tim yang sama, bukan? Siapa yang peduli dengan medali perintah? Lemparkan benda itu ke tempat sampah. Kamu dapat pergi ke Necropolis kapan saja kamu inginkan. Benar, Patriark Junior. Bai Xiaon memasang ekspresi sangat sedih saat dia menepuk pundak Song Kue. Tampak sangat mirip dengan seseorang di generasi yang lebih tua, dia mengangguk. Kuer, bibimu mempercayakan keselamatanmu kepadaku. Sebagai senior kamu, adalah tanggung jawab aku untuk merawat kamu. Terlepas dari bagaimana kamu tanpa perasaan meninggalkan aku ketika kami pertama kali tiba di sini, kamu adalah keponakan aku, jadi aku dapat membuat kamu sedikit malas. Mendengarkan. Reruntuhan itu sangat berbahaya, dan sebagai pamanmu, aku benar-benar tidak bisa melihatmu menghadapi bahaya seperti itu. Berapa banyak poin prestasi yang kamu butuhkan? Aku akan membuat perbedaan, dan kamu bisa menjadi murid berjubah kuning segera. Yang diperlukan hanyalah satu kata di pihak aku. Menanggapi kata-katanya, terengah-engah yang tak terhitung bisa terdengar di daerah itu, dan banyak tatapan tamak jatuh pada Song Kue.
Kebanyakan orang hanya bisa bermimpi menjadi murid berjubah kuning, namun mereka semua secara pribadi mendengar Bai Xiaon mengatakan bahwa dia bisa memberikan kehormatan itu sebagai hadiah untuk Song Kue. Kecemburuan di mata mereka tidak mungkin lebih jelas. Namun, Song Kue adalah orang yang sombong, jadi mendengar istilah seperti paman dan kuer menyebabkan kemarahannya melonjak ke langit. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan kemudian, karena tidak bisa mengendalikan diri, dia pingsan di wajahnya.